Boleh juga kau, muridku. Penguasaan jurus api mistismu semakin sempurna. Bagaimana dengan ilmu es surgawimu? Guru, lihatlah ini. Bagus sekali, kau telah melampaui gurumu ini. Guru, aku ingin turun gunung. Tidak boleh. Guru, aku harus turun gunung. Kaisar sangat tidak becus. Seluruh negeri kacau balau. Rakyat menderita dan hidup terlunta-lunta. Jika ilmu bela diri ini tidak bisa menenteramkan dunia, aku malu terlahir sebagai seorang pria. Apa urusannya dunia ini denganmu? Hentikan, aku menyerah. Aku tidak mau bertarung lagi. Kalau guru tidak setuju, aku tidak bisa menjamin kemana api ini akan menyebar. Baiklah, aku setuju. Berhenti membakarnya. Dasar bocah nakal, karena tekadmu sudah begitu bulat. Sedang bergejolak. Pil ini bisa menghidupkan orang mati, dan senjata ini bisa membelah besi semudah memotong lumpur. Semua harta karun ini menjadi milikmu. Selain itu, masih ada lagi. Ini adalah... Gurumu ini sudah menggunakan jurus pamungkas, yaitu ilmu pengendali boneka, untuk diwariskan kepadamu. Semua orang yang kau kalahkan, akan berubah menjadi bonekamu, dan sepenuhnya tunduk pada perintahmu. Kartu boneka pertamamu adalah gurumu ini. Guru, aku tidak akan menyia-nyiakan niat baikmu ini. Untuk menenteramkan dunia, aku sangat membutuhkan sebuah pasukan. Kartu boneka pemberian guru memang bisa mengumpulkan orang-orang. Tapi bagaimana dengan senjatanya? Tolong. Wah, dua perempuan ini bening banget. Cantiknya bukan main. Yang satu kita jadikan istri bos. Yang satunya lagi, biar kita nikmati sama-sama. Kalau kaki kalian diikat begini, kalian pasti bakal nurut, kan? Menyingkir? Hehe, aku malah takut kurang puas nanti. Hahaha. Dasar perempuan jalang, dikasih hati malah minta jantung. Lepaskan dia. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghalangiku. Sialan, kau tidak tahu siapa aku. Aku ini dari geng naga biru. Persetan dengan naga biru atau naga hijau, jatuh ke tanganku, artinya mati. Di dunia persilatan, kehormatan dan keadilan harus dijunjung tinggi. Di luar aturan yang ada, keadilan tetaplah keadilan. Sana kembali, dan beritahu ketua gengmu. Suruh dia cuci lehernya bersih-bersih, dan tunggu kedatanganku. Kartu boneka saat ini hanya memiliki 6 tingkatan, yaitu tingkat SSS, SS, S, A, B, dan C. Mereka cuma ada di tingkat C. Benar-benar sampah, ya. Lagi pula mereka cuma boneka. Pakai sajalah seadanya. Terima kasih banyak, Tuan Pendekar. Namaku Sunian, dan ini adikku, Suan. Kami sebenarnya adalah putri dari keluarga terpandang, tapi para bandit itu mengincar harta kami, dan bantai seluruh keluarga kami. Hanya kami berdua yang berhasil lolos. Kumohon, Tuan Pendekar, terimalah kami berdua. Kami mohon, Tuan, apakah Tuan Pendekar tidak sudi menerima kami? Kami berdua masih sangat suci. Jika Tuan menolak, kami lebih baik mati saja untuk membuktikan kehormatan kami. Hei, aku belum bilang menolak, kan? Ya sudahlah, hidup sebagai wanita di zaman yang kacau ini memang tidak mudah. Kalian, ikutlah denganku. Namaku Senlang. Ingat baik-baik namaku. Kalau begitu, mulai sekarang, kau adalah suami kami. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Sebenarnya keluarga kami punya banyak harta. Lalu, di mana letak rumah kalian sekarang? Ada di kota kecil di depan sana. Suamiku, kau mau melakukan apa? Tentu saja, merebutnya kembali. Tolong. Ada yang membunuh wakil ketua dan kakakku. Ketua utama, kau harus membalaskan dendam kami. Berani sekali. Siapa yang berani mencari gara-gara di wilayah geng naga biru? Dia bilang, namanya Sen. Sen Lang. Dia lagi. Aku belum mencarimu, kau malah mengantarkan nyawamu sendiri. Bocah tengik. Hari ini akan kuberitahu kau, apa akibatnya mencari gara-gara dengan geng naga biru. Semuanya, serang dia. Pantas saja kau berlagak sombong. Ternyata kau baru saja mencapai tingkat pertama di jalan bela diri. Aku ini adalah pendekar tingkat tinggi. Hari ini, akan kupelintir kepalamu dan kujadikan pispot. Trik murahan. Tendangan ini, untuk Sunian dan Suan. Dan tendangan ini, untuk seluruh keluarga Su yang telah kau bantai. Kau ternyata seorang raja bela diri. Bahkan seluruh dunia pun tak akan cukup untuk menebus dosamu. Dan tendangan terakhir ini, untuk menegakkan keadilan dari langit. Tidak kusangka, kartunya ternyata bisa ditingkatkan. Guru, kau benar-benar memberiku harta karun yang luar biasa. Kanda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa.
Salam hormat, Tuan. Jangan takut, mereka sekarang sudah menjadi bonekaku. Sekarang kita bisa memerintah mereka. Ayah, Ibu, akhirnya kami berhasil membalaskan dendam kalian. Kalau bukan karena Kanda, seumur hidup pun, kami tidak akan pernah bisa membalas dendam. Kebaikan sebesar ini, meski di kehidupan selanjutnya kami bersaudari harus menjadi hamba sahaya. Pasti kami balas budi, dunia ini sangat kelau, para penguasa saling berebut kekuasaan, dan rakyat jelata harus hidup menderita. Aku turun gunung demi menghapus ketidakadilan antara si kaya dan si miskin, serta membawa perdamaian. Kalau kalian memang bersikeras ingin berterima kasih, coba panggil aku, Kanda, sekali lagi. Kanda. Kanda. Kanda, jika kau memang ingin mendamaikan dunia, kebetulan keluargaku memiliki harta karun yang bisa membantumu. Kudengar keluarga Su sudah dibantai habis. Tidak kusangka kalian berdua rupanya masih hidup. Karena kalian masih hidup, cepat serahkan semua harta karun dan uang kalian padaku. Biarlah dulu kalian menindas keluarga Su kami. Tapi sekarang kalian malah menuduh keluarga kami meminjam 1 tahil perak. Dan dengan bunga pokoknya, kalian meminta kami membayar setidaknya 500 tahil. Kalian akan kita malu. Kalau tidak diserahkan, keluarga Su kalian akan benar-benar kubumi hanguskan tanpa sisa. Kalian sungguh keterlaluan. Menindas 2 wanita lemah? Jagoan macam apa kalian ini? Memangnya kau ini siapa? Kelihatannya cuma sampah tak berguna. Jangan-jangan kau ini cuma laki-laki simpanan Sunian. Ya. Hahaha. Akan kubunuh kau. Geng naga, kau ini sebenarnya siapa? Orang yang akan mencabut nyawa anjingmu. Aku salah, aku menyerah. Aku sungguh tidak berani lagi. Sungguh, aku mohon ampun. Aku ini Raja Bela Diri tingkat menengah, asal kau tahu. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau, Raja Bela Diri tingkat tinggi, asal kau tahu, di belakang ini ada pihak istana. Kalau kau membunuhku, pihak istana tidak akan mengampunimu. Manusia biasa ada di tingkat C, pendekar bela diri ada di tingkat B, Raja Bela Diri ada di tingkat A. Sepertinya, semakin tinggi tingkat lawan yang dikalahkan, semakin tinggi pula tingkat kartu yang didapat. Bagaimana ini? Keluarga Liu diam-diam bekerja untuk pihak istana. Kalau mereka sampai membalas dendam, tidak masalah. Karena suamimu ini adalah yang paling kuat. Zhou, geng naga biru yang kau utus ke kota Jiang, sudah dihabisi semua oleh pemuda yang bernama Shen Lang itu. Aku akan bawa orang-orangku dan menyerbu kota Jiang sekarang juga. Akan kucincang kepala bermarga Shen itu sampai hancur berkeping-keping. Upacara persembahan langit Sekte Naga Murka sudah dekat. Jangan membuat masalah baru. Mana bisa aku menahan amarah ini? Aling, bawakan kepala Shen Lang ke hadapanku. Baik. Semua harta karunnya ada di sini. Hebat. Perhiasan, harta yang paling berharga di sini bukanlah perhiasan, bukan juga emas, melainkan benda ini. Bangunlah. Mata ayah memang tajam. Pedang ini bernama Langit Tiada Tanding. Bukan sekadar mampu balas binasa belah. Ia juga bisa menyerap tenaga dalam milik orang lain. Semua ini ditempa dari besi hitam. Jauh melampaui senjata pada umumnya. Keluarga Sui kita awalnya mengandalkan pembuatan senjata untuk mencari uang. Hanya saja, ayahku tidak suka dengan persenjataan. Jadi bisnis itu terbengkalai. Kalau kita punya senjata-senjata ini, ayah dan ibu juga tidak akan. Senjata baru telah lahir. Aku, Shen Lang, pantang mundur. Kalian mundurlah. Dengan adanya senjata ini, membangun pasukan akan semudah membalikkan telapak tangan. Surga benar-benar memihakku. Suamiku, dengan semua ini, keinginanmu untuk mendamaikan dunia pasti bisa terwujud. Aku akan membuktikan kepada dunia bahwa kekacauan ini akan kuakhiri dengan tanganku sendiri. Salam hormat, Tuan. Pergilah mencari senjata yang cocok untukmu. Baik. Tak kusangka, kartu-kartu ini bisa digabungkan. Sekarang aku punya 2 kartu A, dengan kekuatan tempur tingkat Raja Bela Diri. Tungku senjata dewa. Sungguh tak kusangka ada di tempat ini. Di seluruh dunia, hanya tungku ini yang mampu menempa besi hitam. Benar-benar pusaka yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tungku ini hanya mengakui kita. Mungkin karena garis keturunan kita. Jika suamiku ingin membuatnya tunduk padamu, satu-satunya cara hanyalah apa? Hanya jika kita berdua resmi menjadi suami istri. Kalau kau keberatan, aku malu sekali. Aku berjanji takkan pernah mengecewakanmu. Aku percaya padamu.
Berhasil, bagus sekali. Mulai sekarang, kalian bertugas menjaga tungku senjata dewa ini, dan menempa senjata baru. Benar. Pejabat lalim itu. Dia juga sering mencari-cari alasan untuk memeras uang kami. Semua orang sangat membencinya, tapi dia dilindungi oleh pihak istana. Kami hanya bisa memendam amarah, tak berani melawan. Memangnya kenapa kalau dia orang istana? Pejabat tidak bermoral. Pejabat keparat yang kerjanya cuma memeras darah dan keringat rakyat miskin. Akan bunuh mereka semua, satu persatu. Tunggulah aku di rumah. Masih berani bilang keluargamu tidak punya uang. Cuy, tua bangka sialan, kau ini tak ubahnya seperti katak buduk. Kalau tidak dihajar, hartanya tidak akan keluar. Hahaha. Sayang sekali putrinya tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, hahaha. Dia sudah membantai banyak saudara kita. Liu Chuang, keparat kau, beraninya kau memberontak. Yang kulawan memang pejabat keparat sepertimu. Berani-beraninya kalian memukul hakim wilayah. Kalian sudah gila, Liu Xuang. Bunuh dia. Jangan kira aku takut pada kalian. Kalian sendiri yang memaksaku turun tangan. Aku ini raja bela diri tingkat tinggi. Kalian semua pasti mati. Brengsek. Wah, ada banyak barang bagus di sini. Sayang sekali aku belum mendapatkannya. Dua gadis kecil itu pasti sangat nikmat rasanya. Aku berubah pikiran. Aku memutuskan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kau curang. Pakai mantra sihir mana bisa dibilang hebat. Kalau kau laki-laki sejati, ayo bertarung 1 lawan 1. Hah, dasar bodoh, kau tertipu. Dasar pengecut yang mulutnya tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan mengampunimu. Mohon guru turun tangan menghukum para pemberontak ini. Berani sekali memukul orang tua ini, kau benar-benar cari mati. Di seluruh dunia ini, tidak lebih dari 20 orang yang mencapai tingkat dewa bela diri. Tuan Cheng adalah salah satunya. Tamatlah riwayat kalian. Aku jadi ingin lihat, sehebat apa dewa bela diri itu. Dasar bocah sombong. Hari ini, orang tua ini yang akan memberimu pelajaran. Sudah mati, kan? Rasakan itu. Itulah akibatnya kalau berani melawan kami. Coba kulihat siapa lagi yang berani macam-macam. Jangan sombong dulu. Cukup sampai di sini. Gubernur Kota Barat, Cheng Zeng, telah mati. Padahal Cheng Zeng adalah dewa bela diri tingkat tinggi. Yang bisa membunuhnya hanyalah seorang penguasa bela diri. Tapi beberapa penguasa bela diri itu sedang tidak ada di Kota Barat. Jangan-jangan ada penguasa bela diri yang baru. Lawannya bukan penguasa bela diri. Orang itu kemampuannya jauh di atas penguasa bela diri. Pergilah cari dia. Hanya dia yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Aku salah, Kak. Jangan, Tuan Besar. Kumohon jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia. Asalkan Tuan tidak membunuhku, aku akan membongkar semuanya. Barang rampasan yang kalian cari semuanya ada di ruangan belakang. Hamba sama sekali tidak berani bergerak. Hamba harus menunggu Tuan Besar datang mengambilnya. Besi pusaka milik keluarga Su juga masih ada di sini. Hamba dengar, Tuan punya ambisi yang sangat besar. Jauh melampaui keluarga kekaisaran saat ini. Hehehe. Intinya, ada 3 kekuatan besar di dunia ini. Pertama, pihak istana yang dipimpin oleh kaisar. Kedua, dunia persilatan yang dikuasai oleh sekte naga murka. Dan ketiga, suku barbara yang terus mengincar kita layaknya serigala kelaparan. Di istana, kaisar itu sama sekali tidak berguna. Yang memegang kendali sebenarnya adalah perdana menteri. Tapi perdana menteri itu yang takut. Dan dia selalu berselisih dengan jenderal wanita. Cuy, kalau Tuan ingin merebut kekuasaan dunia, Tuan bisa mulai mendekati pihak jenderal Han. Karena dia wanita, kan? Bujuk dan rayu sedikit saja, pasti akan langsung luluh. Aduh. Kekuatan terkuat di dunia persilatan saat ini adalah sekte naga murka. Di bawah mereka, ada banyak sekali geng kecil. Geng naga biru adalah salah satunya. Mereka sangat sombong dan semena-mena karena menganjung orang yang bela diri. Mereka sangat puas menindas orang-orang lemah seperti kami ini. Hamba sudah selesai bicara. Hamba cuma tahu sampai di situ saja, Tuan. Kalau begitu, matilah kau. Tuan, jangan bunuh hamba. Aku tidak pernah berjanji untuk melepaskanmu. Pejabat anjing penindas rakyat sepertimu, sama sekali tidak pantas dibiarkan hidup. Gubernur dan hakim wilayah sudah mati. Mulai hari ini, kalian semua sudah bebas. Pejabat anjing itu akhirnya mati. Terima kasih, pendekar. Tuan telah menyelamatkan kami. Kami siap mendukung Tuan menjadi pemimpin baru. Kami bersumpah setia sampai mati. Setia sampai mati. Kalian menyuruhku untuk memberontak. Pilihannya hanya 2. Kau mau berakhir tragis seperti mereka, atau beri aku satu alasan kuat untuk tidak membunuhmu. Rakyat di negeri ini sudah bertahun-tahun menderita di bawah kekuasaan istana. Kaisar sangat bodoh dan tidak kompeten. Para penjahat justru yang berkuasa. Pejabat tinggi seakan luar biasa. Pejabat rendahan juga ikutan memeras. Semuanya berlomba-lomba memeras rakyat miskin. Hanya Tuan yang bisa membela orang-orang malang ini. Semuanya, cepat maju. Saat pertama kali turun gunung, aku hanya ingin membasmi para bandit dan mengembalikan kedamaian bagi rakyat. Aku sama sekali tidak berniat memperebutkan kekuasaan dunia. Namun ternyata istana begitu bobrok. Jika langit merestui, aku, Shen Lang, bersedia menjadi pemimpin kalian. Menjaga tanah air tetap utuh. Dan seluruh rakyat hidup damai. Ini adalah pertanda baik dari langit. Dewa telah menunjukkan kuasanya. Posisi pemimpin ini, aku terima sebagai raja. Yang mulia rajaan, yang mulia. 2 bersaudara keluarga Liu dari Kota Barat sudah dihabisi. Sepertinya kita tidak bisa lagi mengambil keuntungan dari sana. Tidak masalah,
Bukankah masih ada si marga Gao? Gao Xianling sudah mati. Cheng Zeng tidak turun tangan. Cheng Zifu juga sudah mati. Berapa banyak orang yang melakukannya? Feng Zeng itu seorang dewa bela diri. Mana mungkin membunuhnya semudah itu? Hanya satu orang. Namanya Shen Lang. Bocah kurang ajar, berani sekali dia. Suruh Zhao yang pergi bunuh dia. Jenderal Zhao sekarang sedang berada di garis pertahanan barat untuk menahan suku barbar. Kalau memanggilnya pulang, bukankah akan? Aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Baik, Tuan. Taruh saja di sini. Gara-gara itu aku sampai tidak bisa tidur. Aduh, sudahlah, jangan bicara lagi. Semua ini karena Kanda masih muda dan terlalu bersemangat. Suami istri. Nyonya tenang saja, saya sama sekali tidak mendengar apa-apa. Suan, ini semua salahmu, kakak. Para istriku memang sedikit lincah. Tuan benar-benar pria yang sangat beruntung. Kau dan yang lainnya boleh memilih sesuka hati. Ternyata terbuat dari besi hitam. Kalau kurang pas di tangan, di dalam masih ada lagi. Ini terlalu banyak. Masalah persenjataan sudah beres, tapi persediaan pangan masih belum. Selanjutnya kita harus bagaimana? Suruh semua pasukan bersiap tempur. Kita berangkat ke Fuyang. Siap laksanakan. Hamba Sun Jia menghadap Yang Mulia Raja Anding. Jika ada perintah, hamba siap laksanakan. Bagus, kau lumayan tahu diri. Serahkan buku catatannya. Silakan Yang Mulia periksa. Kirim beberapa orang untuk memeriksa buku catatan ini. Geledah seluruh kediaman gubernur kota. Semua harta yang dirampas dari rakyat jelata, kembalikan sepenuhnya. Semua uang hasil korupsi, sita seluruhnya untuk kebutuhan militer. Lalu, bagaimana dengan bahan pangannya? Hahaha. Ada perlu apa kau mencari kami berempat? Kalian memonopoli kota barat sampai rakyat kelaparan. Bahkan pasukan militer sampai tidak punya makanan. Lalu kenapa? Yang penting aku hidup enak. Persetan dengan hidup orang lain. Juallah persediaan pangan kalian dengan harga normal. Dan aku tidak akan mengungkit masalah kalian yang sudah lalu. Apa? Tidak mungkin. Kau tahu berapa banyak uang kami yang akan melayang. Rakyat jelata rendahan itu kan cuma kehilangan nyawa mereka. Sedangkan kami kehilangan uang kami. Hahaha. Persetan dengan gelarmu sebagai Raja Anding. Kau pikir kau ini siapa? Kau bahkan tidak pantas berbicara denganku. Siapa yang berani pergi? Kau pikir kami, 4 saudagar besar, takut padamu? Raja yang mengangkat dirinya sendiri sepertimu. Benar-benar menganggap dirimu orang hebat. Ya, cuy. Kau benar-benar keterlaluan. Kakak pertama, kakak kedua. Yulu sudah mati. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Kakak pertama, kakak kedua, gunakan jurus pamungkas itu. Ini adalah pusaka peninggalan leluhur kami, seorang mahaguru bela diri. Aura pedangnya sudah lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kau sendiri yang memaksa kami. Dia mati, kita menang. Hahaha, Raja Anding Keparat, pada akhirnya jatuh ke tangan kita juga. Mulai hari ini, kota barat resmi menjadi milik keluarga Ma. Hahaha. Tidak perlu dicari lagi. Jurus tadi itu adalah pusaka mematikan peninggalan leluhur keluarga Ma kami. Di bawah jurus pedang dewa api ini, dia pasti mati. Hahaha, mati tertebas energi pedang. Bahkan abunya pun tak akan bersisa. Persetan dengan Raja Anding. Lemah sekali. Kalau dia tahu keturunannya menjadi sangat memalukan seperti ini, pasti dia akan bangkit dari kuburnya karena marah. Ini, bagaimana mungkin? Bukannya dia sudah jadi mayat? Shen Lang, kau belum mati. HMPH, niat pedangnya memang bagus, tapi karena digunakan oleh 3 sampah seperti kalian. Jangankan melukaiku. Menggaruk rasa gatalku pun tidak cukup. Tolong, jangan bunuh kami. Kami bersedia menyerahkan semua harta untuk menebus nyawa. Daripada membunuh mereka, aku bisa saja mengampuni nyawa kalian. Tapi aku hanya memberi kalian waktu 1 batang dupa. Serahkan seluruh harta kalian. Hahaha. Tuan, kemunculan Anda benar-benar misterius. Saya sampai mengira Anda pikir aku sudah mati. Kau terlalu meremehkanku. Tuan memang luar biasa. Dengan adanya Tuan di sini, kota barat ini pasti lebih aman daripada istana kaisar. Gawat. 3 bersaudara keluarga Ma itu, apa maunya? Kenapa kita harus apes bertemu 3 raja neraka hidup itu? Pemimpin bandit? Jangan-jangan mereka pemimpin 3 kelompok bandit besar itu. Pendekar tingkat suci yang sakti. Benar sekali. Mereka bertiga sangat kuat dan tindakannya semena-mena. Benar juga. Hari ini kan jadwal mereka menagih uang keamanan. Pantas saja kita sial berpapasan dengan mereka sekarang. 3 bersaudara keluarga Ma, tingkat pendekar suci. Menarik juga. Kalau aku bisa menundukkan mereka bertiga, kekuatanku akan meningkat pesat. Mereka bisa jadi pilar kekuatanku yang hebat. Aku akan pergi membereskan 3 berandal kecil itu. Sebentar lagi aku kembali.
Satu peti penuh ini adalah barang yang diminta oleh Raja Anding. Ini bukan urusan kita, HMPH. Raja Anding, bocah ingusan yang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja itu. Kalian ini benar-benar tidak tahu siapa bos yang sebenarnya di sini. Ya, hahaha. Dasar sampah. Kalau mau uang, coba rebut dariku. Kalian benar-benar meremehkanku. Ya, kalian tidak tahu saja. Si Shenlang itu sangat hebat. Kami bertiga sudah mengerahkan seluruh ilmu warisan leluhur. Tapi tetap saja bukan tandingannya. Benar, kalau bukan karena itu, mana mungkin kami mau memberinya uang. Hahaha. Kalian bertiga memang memalukan. Senjata kami sudah sangat haus akan darah. Pas sekali, kita bisa pakai bajingan kecil itu untuk mengasah pedang. Saudara-saudara, ayo maju. Kita habisi bajingan kecil yang tidak tahu diuntung itu. Baik, ayo. Ingin membunuhku? Coba saja kalau kalian berani. Dia itu Raja Anding. Itu Shenlang. Hebat, bocah ini malah menyerahkan nyawanya sendiri. Bocah bau kencur berani-beraninya memancing amarah kita. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Banyak bacot. Apa kalian membunuh orang cuma pakai mulut? Apa? Bos langsung mati dalam sekali serang. Tiba-tiba aku merasa, menjadi anjing penurut itu bukanlah hal yang buruk. Lemah sekali. Enyahlah dari hadapanku. Hahaha. Kenapa? Mau aku yang menggotong kalian pulang? Tidak. Tuan, silakan jalan duluan. Kami akan segera memindahkan barang-barangnya. Setelah aku menebas kepala bos bandit itu, niat membunuh mereka terhadapku langsung sirna tak tersisa. Apa mereka ketakutan? Tuan, semua pembukuannya sudah selesai dihitung. Silakan Anda periksa. Langsung saja sebutkan ada berapa totalnya. Semuanya ada 6.000 tael emas. Cuma segini, ini. Sedikit. Ya, jika kita ingin melawan istana, jumlah ini masih sangat jauh dari kata cukup. Aku butuh lebih banyak lagi. Sudahlah, baik. Tuan, sebenarnya apa yang hendak Anda lakukan? Buat apa butuh uang sebanyak itu? Dia bahkan sudah mengangkat dirinya menjadi raja. Terang-terangan memusuhi kekaisaran. Menurutmu apa yang sebenarnya mau dia lakukan? Memberontak. Terus nasib kita bagaimana? Lagi pula kita ini cuma diancam, kita tidak punya pilihan lain. Persetan dia mau memberontak ya? Memangnya apa urusannya sama kita? Sudah, kita fokus kerja baik-baik saja. Tuan, hari sudah mulai gelap. Kamar tidur Anda sudah disiapkan. Wanita ini, siang tadi saat melihatku bertarung, niat membunuhnya langsung hilang. Tapi malam ini, dia malah datang lagi untuk membunuhku. Dan anehnya, sama sekali tidak ada niat membunuh darinya. Sebenarnya dia ini mau membunuhku atau tidak? Sih, berhubung aku juga sedang tidak ada kerjaan. Lebih baik aku goda saja dia. Sekalian cari tahu, apa tujuan sebenarnya. Syukurlah, dia tidak mengejarku. Coba lihat ke belakangmu. Dasar pria mesum. Astaga, Nona cantik, jelas-jelas kau yang datang untuk membunuhku. Aku kan cuma membela diri, kenapa sekarang malah menyalahkanku? Dendam ini akan kuingat terus. Lain kali kita bertemu, akan kubalas kau berkali-kali lipat. Sudah tahu tidak sepadan, tapi tetap nekat menyerang berkali-kali. Sepertinya dia dapat perintah mati dari atasannya. Kalau begitu, aku akan main kucing-kucingan dengan si cantik ini. Aku benar-benar ingin lihat, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Bandit-bandit itu sudah kehilangan pemimpin. Mereka sekarang cuma panik seperti lalat tanpa kepala. Memangnya membunuh mereka sesulit itu? Tuhan, seperti kata pepatah, naga sakti pun tak bisa mengalahkan ular penguasa lokal. Bandit-bandit itu sangat cerdik. Sekarang persembunyiannya ada di mana-mana. Mereka benar-benar licik. Butuh tenaga ekstra untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Tuan, bagaimana kalau saya yang turun tangan langsung? Jangan. Kau harus tetap berjaga di balai pemerintahan. Biar aku. Nah, kau datang lagi. Niat awalnya ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Biar aku saja yang turun tangan langsung. Supaya tidak repot. Bandit-bandit itu sangat licik, walaupun kekuatannya sangat hebat. Saat menghadapi mereka, pasti akan ada saatnya dia lengah. Biar aku bisa memanfaatkan celah itu untuk menghabisinya. Istana sungguh tak becus, membiarkan para bandit itu merajalela. Pada akhirnya, rakyat kecillah yang harus menderita. Bantulah mereka selagi kita masih bisa. Hentikan. Kau, siapa kau sebenarnya? Dia orang yang membunuh bos kita. Aku kenal dia. Cepat serang, panah dia sampai mati. Hujan panas sepadat ini, dia pasti akan lengah dan menunjukkan celah. Tuhan, kumohon jangan bunuh aku. Aku masih punya ibu yang sakit keras di rumah. Tapi, itu bukan alasan bagimu untuk membantai orang tak berdosa. Aku tahu uang keping perak ini tidak akan bisa menebus segalanya. Tapi setidaknya, ini cukup untuk menjamin sisa hidupmu. Terima kasih banyak, Tuan Penolong. Kalau kau tidak segera menyerang, aku pulang saja.
Kau tahu jelas kalau aku datang sini untuk membunuhmu. Lalu, kenapa kau tidak membunuhku? Karena kau terpaksa melakukannya, kan? Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Permainan apa? 7 kali kesempatan. Serangan sebelumnya dan hari ini juga dihitung. Jadi sisa 5 kali lagi. Kau boleh terus mencoba membunuhku, dan aku tidak akan membunuhmu. Lalu, bagaimana setelah 7 kali percobaan itu? Aku harus tahu dalang utamanya. Siapa dia? Aku tak sudi bermain-main denganmu. Sepertinya ada orang yang menahan titik kelemahannya, dan hal itu pasti sangat berharga baginya. Ya sudahlah, aku akan meladeni permainanmu perlahan-lahan. Serangan jarak jauh dari para pemanah, walaupun tingkatannya masih agak rendah, tapi nanti kalau menemukan kekuatan yang lebih besar, aku bisa menyerap dan menggabungkannya. Jadi, perjalananku ke sini tidak sepenuhnya sia-sia. Tuan, masalah banjir di wilayah timur kota sudah dibereskan sepenuhnya. Tuan, wilayah utara kota juga sudah aman. Sekarang, tidak ada lagi ancaman banjir di dalam kota ini. Uang santunan dari Tuan juga semuanya sudah dibagikan kepada setiap warga. Kerja yang bagus. Kalian boleh istirahat. Terima kasih, Tuan. Bagaimana? Akhirnya kau setuju berduel. Baik, kau menang. Aku akan memberitahumu siapa dalang di balik semua ini. Masalah ini kita kesampingkan dulu. Aku sangat penasaran. Ancaman apa yang mereka gunakan, sampai kau rela mempertaruhkan nyawa demi mereka. Dari mana kau tahu? Untuk ukuran seorang pembunuh, kau sama sekali tidak memancarkan hawa membunuh. Kalau semua pembunuh bersikap sepertimu, sudah pasti mati 800 kali. Asal-usulku sebenarnya adalah putri kecil mangga. Tapi orang-orang Sekte Naga Amarah menangkap ayahku. Pantas saja mereka suka melakukan perbuatan kotor semacam ini. Tenang saja, karena kau sudah berterus terang tentang segalanya. Aku akan menepati janji untuk membantumu menyelamatkan orang tuamu, dan mengembalikan kebebasanmu. Apa? Kau kan jelas-jelas tidak pernah menjanjikan semua ini padaku. Abis bagaimana lagi? Orang sepertiku ini, paling tidak tega melihat wanita cantik menderita. Dasar pria mata keranjang. Haha, aku punya satu rencana. Namanya, taktik jebakan wanita. Rencana ini bisa membuatmu berada di sini secara terang-terangan. Bukannya kau sengaja mencari kesempatan untuk mencuri keuntungan dariku, kan? Kalau aku memang ingin mencuri keuntungan darimu, memangnya kau punya kesempatan untuk melawan. Suamiku, aku sudah memilihkan pakaian untukmu. Apa kau menyukainya? Pakaianku ini lebih serasi dengan suamiku. Loh, enak saja. Punyakulah yang lebih serasi dengan suamiku. Hanya anak kecil yang disuruh memilih. Aku mau semuanya. Suamiku, jaga sikapmu. Masih ada orang lain di sini. Loh, beberapa hari ini kau juga sibuk sekali. Mumpung hari ini kau sedang tidak sibuk. Ayo temani kami di sini. Benar-benar pria mata keranjang. Gadis ini. Coba saja dia bisa sepengertian kalian berdua. Ada hawa keberadaan yang lain. Aku belum pernah merasakannya. Siapa itu? Sudah dipikirkan matang-matang. Tuan sudah berkali-kali melepaskan hamba, dan berniat untuk menjadikan hamba sebagai selir. Hamba sungguh sangat berterima kasih. Segelas arak ini, hamba persembahkan untuk Tuan. Soal arti jebakan itu, aku sudah lapor pada Tuan bahwa mata-mata Sekte Naga Amarah ada di sekitar sini. Oh, ternyata orang itu adalah mata-mata dari Sekte Naga Murka. Sebenarnya, ini cuma sandiwara saja. Kalau begitu, aku harus berakting dengan total. Kuperingatkan kau, jangan keterlaluan ya. Namanya juga sandiwara, bukankah makin nyata makin bagus? Hahaha. Sungguh aroma yang manis dan memabukan. Meninggalkan kesan yang mendalam ya, si cantik. Tenang saja. Selama kau menyukainya, Tuan sungguh sangat baik padaku. Sejak zaman dulu, pahlawan hebat pun pasti takut pada pesona wanita cantik. Perempuan jalang ini ternyata masih ada gunanya juga. Hei, kalau mau jangan incar wajah, mengerti tidak? Di mana letak kehormatanmu sebagai petarung? Hah, dasar pria mesum, kehormatan apanya? Tadi itu kan aku cuma bekerja sama dengan sandiwaramu. Bukannya aku sedang membantumu menyelamatkan orang tuamu. Lalu sekarang kau malah menyalahkanku. Kau ini. Tentu saja aku benar-benar ingin membantumu. Memangnya mau apa lagi? Aku cuma tahu sebagian dari rencana mereka. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan identitasku sebagai putri dari kerajaan Men untuk memicu peperangan di perbatasan. Dan kota barat inilah yang akan menjadi pusat pertempurannya. Pantas saja, selama aku mengangkat diriku sebagai raja di sini, pihak istana sama sekali tidak melakukan pergerakan. Ternyata mereka ingin meminjam tangan kerajaan Men untuk menyingkirkanku. Dan bukan cuma itu. Begitu mereka berani menahan pasokan logistik, juga pasukan dan persenjataan. Mereka bisa mengendalikan semuanya dari balik layar dan meraup keuntungan besar dari situ. Sayang sekali, mereka harus berhadapan denganku. Peperangan ini tak akan pernah terjadi. Aku punya siasat jitu untuk memancing mereka masuk ke dalam perangkap. Kemarilah, mendekatlah padaku. Tapi, bagaimana jika pisau ini yang kugenggam? Lalu kubalas menusuk mereka dari belakang. Kau bilang ingin menaklukkan kaum barbar di perbatasan. Apa kau hanya akan mengandalkan kekerasan bersenjata? Mereka semua itu juga rakyatmu. Kau tidak boleh membantai mereka, melainkan harus merangkul mereka. Apa kau sedang mengkhawatirkanku? Aku ini selalu lemah lembut dan sangat menghargai wanita cantik. Dan karena aku menyukaimu, aku juga akan melindungi segala hal yang menjadi milikmu. Istirahatlah. Tunggu kabar baik dariku.
Tuan, orang yang diutus oleh Sekte Naga Murka, kini sudah menjadi teman tidur Shen Lang. Dengan dia yang memanipulasi dalam, kerja kita akan jauh lebih mudah. Perempuan jalan itu ternyata masih ada gunanya. Pergilah, beritahu Jenderal Zhao Yang, hasut Menyan untuk menyerbu kota barat. Gunakan kesempatan itu untuk gerbang dan membiarkan mereka masuk. Pastikan kau membuat Menyan benar-benar menaruh dendam kesumat pada Shen Lang. Shen Lang harus mati. Baik, Tuan, bawahan ini akan segera melaksanakannya. Hanya seorang prajurit rendahan, tapi berani mengangkat dirinya sebagai raja. Benar-benar lelucon yang konyol. Jenderal Zhao, tenangkan dirimu. Entah kabar itu benar atau salah. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Kau sudah datang jauh-jauh ke sini. Aku sudah menyiapkan arak dan hidangan. Mari kita bicarakan ini sambil makan. Jenderal Zhao, tidak usah berbelit-belit lagi. Sejak pemberontakan terjadi di kerajaan Men kami, keberadaan Yang Mulia Raja dan Ratu masih belum diketahui. Tuan Putri kecil juga menghilang tanpa jejak. Padahal ini sudah berlalu lebih dari 1 tahun. Sekarang setelah ada kabar, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Aku tahu kau cemas, tapi urusan ini lumayan rumit. Entah kau pernah mendengar julukan Raja Anding atau tidak? Siapa? Raja Anding? Aku belum pernah mendengarnya. Orang ini bernama Shen Lang. Berbekal sedikit kemampuannya, dia berani merebut kota barat, dan dia harus menyiksa sama memperlakukannya setiap hari. Apa dia sudah bosan hidup? Berani-beraninya dia memperlakukan Tuan Putri Kerajaan Men kami seperti itu. Tenanglah dulu. Alasanku mengundangmu kemari, justru untuk membahas rencana penyelamatan Tuan Putri kecil. Ini adalah rahasia yang mulia. Dengan menggunakan peperangan sebagai kedok, beliau memerintahkanku untuk membuka jalan bagi pasukan Kerajaan Men agar langsung menyerbu masuk kota barat dan menangkap si pemberontak Shen Lang itu. Apa? Langsung menyerbu ke kota barat? Kalian tidak takut kami akan berbalik beneran? Bicara apa kalian ini? Tindakan mulia ini ibarat menjadi pisau untuk musuh, menginjak tangan pasukan barat untuk menghabisi para pemberontak. Dan keuntungannya, kalian bisa menyelamatkan Putri kecil. Membiarkan kalian masuk ke kota barat adalah bentuk ketulusan kami. Tapi jika kalian benar, kami tentu saja tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, aku bisa menjaminnya padamu. Tunggu dulu, Yang Mulia juga berpesan. Dalam hal ini, pihak kami yang dirugikan. Jadi, kami harus bersih tenang. Kalau tidak, rasanya kurang pantas. Kalau begitu, bagaimana jika kerajaan barbar mempersembahkan 100.000 ekor sapi dan domba? Tidak, itu masih belum cukup. Jika ditambah dengan memundurkan perbatasan sejauh 30 li. Kurasa, Yang Mulia akan sangat senang mendengarnya. 30 li hanyalah sepetak tanah. Mana bisa dibandingkan dengan nyawa putri kecil? Kami setuju. Baiklah, sangat lugas. Senang bekerja sama denganmu. Ternyata benar apa kata Perdana Menteri. Orang-orang barbar itu memang bodoh, hanya punya otot, tapi tidak punya otak. Dan bajingan kecil yang bernama Shen Lang itu. Tuan, tepat seperti dugaan Anda. Zhao yang juga telah mencapai kesepakatan dengan pasukan barbar. Mereka akan segera menyerang kota barat. Bagaimanapun juga, pasukan barbar adalah bawahan Li Gua. Jika perang besar benar-benar meletus, korban jiwa pasti tidak bisa dihindari. Meskipun siasat jebakan ini sudah kita jalankan, tapi jika pertarungan sungguhan terjadi, hamba khawatir situasinya akan menjadi kacau. Kalau begitu, bersembunyilah bersama Liu Yang di antara pasukan penjaga kota barat. Jika situasinya memburuk, segera panggil pasukan boneka itu. Ingat, tujuan utamanya adalah untuk mengintimidasi musuh. Sebisa mungkin, hindari jatuhnya korban jiwa. Baik, Tuan. Tapi ada satu hal lagi. Bagaimana kita harus menangani mata-mata di dalam pasukan penjaga kota? Biarkan saja mereka. Aku membiarkannya karena dia masih berguna. Baik, Tuan. Memanggilku selarut ini, sebenarnya ada urusan apa? Kemarilah, duduk di ranjang, mari kita mengobrol santai. Cih, dasar pria hidung belang. Kurasa kau hanya berniat mengincar tubuhku. Orang jujur tidak perlu berbasa-basi. Aku memang sangat mengagumi lekuk tubuhmu. Tapi hasilnya, aku tidak melihatnya dengan jelas. Duduklah lebih dekat biar aku bisa melihatmu baik-baik. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Duduklah senyamanmu. Baru saja bawahanku mengirim laporan. Zhao Yang dan Bangsa Men telah mencapai kesepakatan dan akan melakukan pembantaian besar-besaran di kota. Padahal, prajurit Bangsa Men terkenal bisa membedakan mana yang benar dan salah. Keuntungan apa yang sebenarnya dijanjikan Zhao Yang kepadamu? Wahai putri kecil Bangsa Men, jangan-jangan, Sekte Naga Murka sengaja menyebarkan kabar tentang keberadaanku di sini untuk meminjam pasukan Bangsa Men demi membunuhmu. Bukan hanya itu, pihak istana juga bekerja sama dengan Sekte Naga Murka. Mereka memanfaatkan saat ini untuk mencari keuntungan dan benar-benar memeras Bangsa Men habis-habisan. Meskipun aku tahu betul ini adalah sebuah konspirasi, tapi aku sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sekalinya aku mencoba melawan, ayah dan ibuku pasti akan mati. Karena itulah, kau harus bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Hanya saja, di dunia ini tidak ada jalan yang sempurna untuk segalanya. Saat dua kubu berperang, korban jiwa tidak bisa dihindari. Ini semua bukanlah salahmu. Jika keadaan menjadi kacau, lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau mau membantuku? Dan kenapa kau terus melindungi kota barat? Karena aku muak melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan, berbuat sewenang-wenang, dan menindas rakyat tak berdosa. Keadilan di dunia ini sudah tertanam di hati nurani manusia, bukan ditentukan oleh aturan yang dibuat sekelompok orang brengsek. Mana mungkin aku diam saja membiarkan mereka bertindak semaunya? Aku membantumu bukan hanya demi dirimu sendiri, tapi juga demi Dataran Tengah dan Bangsa Men. Semakin sedikit peperangan, semakin sedikit korban jiwa yang berjatuhan. Bukankah begitu? Kau sepertinya berbeda dari mereka semua. Tentu saja, takdirku memang luar biasa. Menjadi kaisar atau semacamnya itu terlalu membosankan bagiku. Jendela di kamarku rusak. Bolehkah aku menumpang di tempatmu malam ini? Rusak ya? Baguslah kalau rusak. Ayo naik. Tuan, gawat. Pasukan barbar telah menembus kota perbatasan, dan sekarang sudah menyerbu sampai keluar kota barat. Kenapa rasanya? Dia seperti sedang bersenang-senang untuk terakhir kalinya sebelum mati. Ya. Shen Lang, cepat serahkan putri kecil, dan kami akan membiarkan jasadmu utuh. Kurasa, ada sedikit kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Kau menculik putri kerajaan barbar kami dengan niat busuk. Itu jelas sebuah provokasi. Jika kami tidak meratakan kota barat ini dengan tanah hari ini, dendam di hati kami tidak akan pernah padam. Ratakan kota barat. Ratakan kota barat. Kerajaan barbar memiliki 100.000 pasukan elit di sini. Kota kecilmu ini penduduknya tidak sampai 50.000 jiwa, dan 70%-nya hanya orang tua, wanita, dan anak-anak. Mana mungkin kau punya peluang menang untuk menghadapi kalian? Aku sendirian saja sudah lebih dari cukup.
Ini, kekuatan apa ini? Kekuatannya, bahkan sampai tingkat kali. Saat ini, aku masih mencoba berbicara baik-baik denganmu. Jika kau tidak mau mendengarkan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Jangan. Linghua, kenapa kau kemari? Tunggu, wajah ini, tidak salah lagi. Dia pasti putri kecil kerajaan barbar kita. Syukurlah, itu Tuan Putri. Tuan Putri, cepatlah kemari. Kami akan mengawal Anda pulang ke kerajaan barbar. Kalian semua salah paham padanya. Bukan dia yang menculikku, tapi justru dialah yang telah menyelamatkanku. Apa, Tuan Putri? Apa Anda sedang diancam olehnya? Jangan takut, kami bersedia mengorbankan nyawa demi Anda. Asalkan kami bisa membawa Anda pulang dengan selamat. Mati pun kami rela. Kami bersumpah akan mempertaruhkan nyawa untuk mengawal Tuan Putri. Keparat Shenlang ini sengaja memancing perang antar kedua negara. Kejahatannya pantas dihukum mati. Bunuh pemberontak itu. Dasar maling, teriak maling. Masih berani bicara sok suci begitu. Urat malumu benar-benar sudah putus. Sudah diambang kematian, masih saja keras kepala. Jangan dengarkan omong kosong Shenlang itu. Ikuti aku. Bunuh dia. Bunuh. Hentikan semuanya. Tuan Putri, apa yang sedang Anda lakukan? Sudah kubilang, Shenlang itu orang baik. Jika kalian bersikeras menyerangnya, pasukan besar pasti akan ditarik mundur. Gadis bodoh ini. Kenapa tiba-tiba dia mau bunuh diri? Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Percayalah pada Tuan. Dengan kekuatan Tuan, beliau pasti tidak akan membiarkan Nona Linghua mati sia-sia. Ah, awas. Alasan aku membiarkanmu hidup sampai hari ini adalah untuk memanfaatkanmu demi membersihkan namaku. Dasar bodoh, sudah kubilang aku akan menyelamatkan orang tuamu dan juga melindungimu. Aku dan Linghua saling mencintai. Kami sudah mengikat janji sehidup semati. Rumor di luar sana tentang penculikan dan penyiksaan, semuanya sengaja disebarkan olehnya. Apa? Tidak mungkin. Zhao Yang. Beraninya kau menipuku. Heh, pakailah otakmu. Ini semua adalah akal busuknya. Tuan Putri sampai mengancam dengan nyawanya sendiri demi melindungi Shenlang. Dan Shenlang rela mempertaruhkan nyawa menahan itu. Terusannya sudah sangat jelas. Sudah sejauh ini kau masih mau membohongiku. Tidak kusangka orang bodoh sepertimu ternyata punya otak juga. Sepertinya aku meremehkan kelicikanmu. Kau sudah lama menyadari mata-mata yang kutanamkan, tapi sengaja tidak menyingkirkannya. Semua itu hanya demi menunggu momen ini. Tentu saja, aku membiarkan sandiwaramu selesai. Sayang sekali, meskipun kau sudah menyadarkan mereka, itu tidak ada gunanya. Perdana Menteri sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Dalam pertarungan hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, Shenlang, tapi aku juga akan membantai habis seluruh pasukan barbar itu demi memuluskan jalan tunai menjadi jenderal besar pelindung negara. Kau keparat busuk. Kau harus mati. Matilah. Kaulah yang pantas mati. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Habisi mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Tidak, jangan bertindak gegabah. Di pertarungan tingkat ini, kau hanya akan mengantar nyawa jika ikut campur. Lalu kita harus bagaimana? Apa yang sedang ini? Serahkan padaku. Biar aku yang urus. Salam, Tuan. Pasukan sirap perak di belakang pasukan besar men. Kuserahkan pada kalian. Dan untuk sisanya, biar aku yang habisi. Bantai semuanya. Jangan sisakan satu pun. Baik, Tuan. Anak baik. Kembalilah ke atas. Biar aku yang tangani di sini. Pedang kilin pemberian guru ini sebenarnya tak sulit digunakan untuk membantai serangga-serangga rendahan ini. Tapi perbuatan Zhao Yang ini, dia benar-benar mencari mati. Mati kau, Zhao Yang. Tidak, tidak. Ini mustahil. Kenapa kekuatanmu bisa semengerikan ini? Ibu. Perdana Menteri telah menganugerahkan segel 5 dewa padaku. Siapapun di bawah tingkat suci tak akan bisa menembusnya. Segelnya hancur. Hanya dengan 30% kekuatan, dia bisa menebasnya. Ternyata di dalam istana, sungguh bersembunyi ahli bela diri tingkat Raja Abadi. Auranya begitu tersembunyi, namun sangat menakutkan. Kekuatan aslinya pasti berada jauh di atas Raja Abadi. Mungkinkah pihak istana masih punya petarung hebat yang disembunyikan? Para ahli yang sesungguhnya memang selalu menyembunyikan diri. Mereka sengaja menurunkan secara langsung, dan masing-masing punya fasih yang mereka lindungi. Kemunculanmu ini sudah memancing perhatian para ahli yang bersembunyi itu. Sebaiknya mulai sekarang kau lebih menahan diri. Kalau tidak, orang-orang di sekitarmu yang akan ikut menjadi korban. Terima kasih atas peringatannya, Guru. Jangan terburu-buru. Biar ku bantu kalian. Kalian, berangkatlah sekarang. Bantu pasukan besar kerajaan Men. Musnahkan pasukan zirah perak itu. Tingkat S. Kekuatan tempurnya setara dengan pendekar suci. Keuntungan yang kita peroleh kali ini sungguh luar biasa. Yang mulia Raja Shen-an, terima kasih banyak karena Anda telah turun tangan menyelamatkan Tuan Putri. Budi baik ini tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami. Hanya perkara kecil. Tidak perlu berterima kasih. Tuan Putri, ayo ikut kami pulang sekarang. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ayah dan ibu masih berada di tangan Sekte Naga Murka. Apa? Sekte Naga Murka keparat. Berani-beraninya mereka menyandera raja dan ratu. Aku pantang menjilat ludahku sendiri. Tuan adalah penolong besar bagi kerajaan Men. Jika Tuan membutuhkan sesuatu, jangan suka, katakan saja padaku. Saat ini, perpolitikan di antara tengah sedang kacau. Berbagai faksi besar mulai bergerak dalam diam. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah urusan internal dataran tengah. Aku tidak ingin kerajaan Men diburu mencari kesempatan dalam kesempitan. Tenang saja. Kami sama sekali tidak akan melakukan hal serendah itu. Hutang budi ini, murni hanya berlaku untukmu seorang. Tuan, baguslah kalau begitu. Hanya dengan satu pertarungan ini, kurasa pihak istana maupun Sekte Naga Murka sudah mulai gelisah tak karuan. Maaf. Tidak perlu meminta maaf, sekalipun tanpa kehadiranmu. Cepat atau lambat aku akan tetap berperang melawan mereka. Lihatlah, sudah ada yang mulai tidak sabar rupanya.
Kalian sampai turun tangan sendiri kemari. Ling Hua, kau telah mengkhianati kepercayaan Sekte Naga Murka. Apa kau tidak memikirkan akibatnya? Nyawa ayah dan ibumu masih ada di genggaman kami. Jika kau ingin mereka tetap hidup, ikutlah bersama kami sekarang. Kalian sengaja menangkap Raja dan Ratu Men. Pasti bukan sekadar untuk mengancam Ling Hua, kan? Kalian juga berniat mengendalikan seluruh kerajaan Men melalui mereka. Bagaimana kau bisa tahu? Yang kalian incar sebenarnya adalah urat nadi kerajaan Men. Kalian ingin memanfaatkan kekuatan kami untuk diadu domba melawan istana pusat. Niat busuk kalian adalah menggulingkan kekaisaran dan menguasai seluruh dataran tengah. Memang benar, tapi ingat, orang yang terlalu pintar biasanya tak berumur panjang. Tuan Putri, tidak perlu takut. Mereka hanyalah 4 ekor semut rendahan yang mulia. Jaga bicaramu, kami berempat ini sudah berada di tingkat dewa bela diri. Gabungan kekuatan kita berempat sanggup membunuh seorang dewa. Karena kau sudah mengetahui rencana kami, maka nyawamu harus berakhir di sini. Lemah sekali. Ini, bagaimana mungkin? Jangan-jangan tingkat kultivasimu sudah mencapai ranah dewa. Atau bahkan lebih tinggi. Orang yang akan mati, untuk apa bertanya sebanyak itu? Sampaikan pesanku ini pada majikan kalian. Raja Anding, kau terus-menerus memprovokasi Sekte Naga Murka seperti ini. Bagaimana jika mereka marah, lalu membunuh Raja Wu dan permaisurinya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika itu terjadi sebelum aku turun tangan, mereka mungkin saja melakukannya. Tapi sekarang, mereka tidak punya nyali untuk itu. Apa maksudmu? Maksudmu? Jika kita bekerja sama dengan pihak istana, lalu meminjam kekuatan dari kerajaan barbar, Sekte Naga Murka akan menghadapi kepungan mematikan dari 3 arah. Kau memang yang paling cerdik dalam menyusun rencana, Suli. Mungkin bukan cuma aku yang berpikir begitu. Pihak istana pun pasti tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Apa kau akan pergi ke ibu kota untuk bekerja sama dengan pihak istana? Bukan aku yang menawarkan diri, tapi merekalah yang akan memohon kepadaku untuk datang. Tuan, Zhao yang berhasil diselamatkan, tapi lukanya sangat parah. Dia sudah nyaris seperti orang cacat, bahkan dengan perlindungan segel 5 dewa sekalipun. Dia tetap lumpuh hanya karena satu serangan panah. Shen Lang ini tidak hanya bisa membawa lagi putri kecil dari suku barbar, mereka yang membentuk formasi untuk membunuhnya, malah tewas oleh satu anak panah. Andai saja Shen Lang tidak sengaja membiarkan satu orang hidup untuk mengirim pesan, 4 pembunuh dari Sekte Naga Murka pasti sudah musnah tak bersisa. Tindakan Shen Lang ini benar-benar telah menyatakan perang terbuka dengan Sekte Naga Murka. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tapi bagi pihak istana, mungkin ini adalah peluang untuk berdamai. Maksud Anda, kita harus menarik Shen Lang ke pihak kita. Melihat kekuatan dan sifat keras kepalanya itu, merekrutnya menjadi bawahan sangatlah mustahil. Tapi jika kita bisa mengubah permusuhan menjadi perdamaian, mungkin di masa depan, kita punya kesempatan untuk menjalin kerjasama. Pastikan utusan Han menyerahkan surat ini langsung ke tangan Shen Lang. Ingat baik-baik, jangan sampai kau menyinggung perasaannya. Gara-gara kekacauan ini, kerjasama kita dengan Sekte Naga Murka sudah sepantasnya diakhiri. Lagi pula, sepertinya Shen Lang menaruh hati pada putri kecil Men Yi, jadi aku. Kenapa tidak kita manfaatkan saja situasi ini untuk membantunya? Dalam pertempuran hari ini, pasukan penjaga kota kehilangan 300 prajurit. Obat-obatan dan uang duka sudah dibagikan seluruhnya. Kerja bagus. Setelah aku meninggalkan kota barat nanti, patuhi semua perintah Nyonya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan pergi? Pergi ke ibu kota? Ya. Orang yang menjemputku sudah tiba. Hamba memberi salam pada Yang Mulia Raja Anding. Hamba datang atas perintah Perdana Menteri, khusus untuk menyerahkan surat ini ke hadapan Anda. Tawarannya sungguh menggiurkan. Sepertinya Tuan Perdana Menteri sangat menghargaiku. Tentu saja, Tuan, Anda adalah pahlawan muda yang luar biasa. Beliau sangat ingin dan bersahabat dengan Anda. Tuan sungguh tidak perlu merendah diri. Beliau benar-benar ingin merekrut Anda menjadi bawahan kepercayaannya. Syukurlah dia masih sadar diri. Kembalilah dan sampaikan pada Perdana Menteri. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Aku baru akan berangkat beberapa hari lagi. Tenang saja, Tuan. Perdana Menteri sudah mengatur segalanya. Rombongan kereta kuda yang akan menjemput Anda ke ibu kota akan tiba lusa. Mereka akan terus menunggu Anda sampai Anda menyelesaikan semua urusan di sini sebelum berangkat. Baiklah, kau boleh pergi. Tuan, rupanya Perdana Menteri punya niat terselubung dengan bersikap sebaik ini. Sepertinya dia ingin meminjam tangan Anda untuk menyingkirkan Sekte Naga Murka. Pihak kerajaan, Sekte Naga Murka, dan negara Men. Ketiga kekuatan ini sudah lama berada dalam posisi saling mengimbangi. Alasan mereka tidak berani bergabung merusak keseimbangan ini adalah karena mereka takut menyinggung dua pihak lainnya secara bersamaan. Namun, kemunculanku telah menghancurkan keseimbangan itu. Dengan kecerdasan Perdana Menteri, dia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, situasi di kerajaan Men sepertinya cukup rumit, Tuan.
Coba ceritakan. Semenjak Sekte Naga Marah menyerang Raja dan Ratu Men secara diam-diam dan menawan mereka, Raja baru Kerajaan Men. Sementara fraksi prajurit Kerajaan Men adalah pendukung setia Raja Lama. Mereka rela bertaruh nyawa demi melindungi Tuan Putri Kecil. Menyelamatkan Raja Lama dan Ratu sih tidak masalah. Kerajaan Men sendiri kini terus dirundung konflik internal. Jika mereka berani mengusik dataran tengah lagi, pihak istana dan Sekte Naga Marah pasti akan bersatu untuk melawan. Kecuali Raja baru Kerajaan Men itu bodoh. Mereka tidak akan bertindak gegabah menyerang dataran tengah. Andai saja fraksi Raja Lama Kerajaan Men, setelah aku berhasil menyelamatkan Raja Lama dan Ratu, ditambah lagi dengan bantuan Tuan Putri Kecil, mereka pasti akan memihak kepadaku. Itu akan menjadi kekuatan besar bagiku untuk melawan pihak istana. Sepertinya aku harus memikirkan baik-baik bagaimana cara menyelamatkan Raja Lama dan Ratu. Tuan, silakan lanjutkan urusan Anda. Bawahan mohon undur diri. Perjalanan ke ibu kota kali ini penuh dengan bahaya. Aku khawatir kalian akan berada dalam bahaya. Lagi pula, soal penempahan senjata, hanya bisa kuserahkan kepada orang yang paling kupercaya. Kalianlah orang yang paling tepat. Kanda percaya pada kami. Makanya Kanda meminta kami tinggal di sini, kan? Kanda tidak sedang membohongi kami, kan? Mana mungkin, mengingat kalian sudah bersamaku. Tentu saja aku harus melindungi kalian dengan baik. Bukan. Kanda memang yang terbaik. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Iya, tidak, kau datang di saat yang sangat tepat. Dasar perayu, sudahlah, aku tidak akan meledekmu lagi. Ada urusan apa kau mencariku? Aku ingin pergi ke ibu kota bersamamu. Aku tahu kau sangat cemas ingin menyelamatkan orang, tapi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan terburu-buru. Ini bukan sekadar soal menyelamatkan orang. Saat ini kau tidak punya orang yang bisa diandalkan. Pergi sendirian itu sangatlah berbahaya. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Lihatlah Nona Linghua ini. Dia begitu mengkhawatirkan suaminya. Benar sekali, suamiku ini sangat tampan dan menawan. Hus, jangan bicara sembarangan. Wah, dia tersipu malu. Suamiku, sampai jumpa nanti malam. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Tapi perjalanan kali ini sangatlah berbahaya. Kau yakin ingin ikut denganku? Aku sangat yakin. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati sejak lama. Jadi, bagaimana kau akan membalas budiku? Belum berpengalaman, tidak masalah, aku punya banyak pengalaman. Selamat jalan, Tuan Besar. Suamiku, hati-hati di jalan ya, kau dan Linghua harus baik-baik saja. Kami akan menunggumu pulang. Jadi ini ibu kota. Benar, Tuan, tapi kita tidak akan ke kediaman siang dulu. Kita harus pergi ke istana. Kenapa? Yang Mulia telah mendengar tentang pencapaian besar Tuan, dan secara khusus ingin membersihkan debu perjalanan Tuan. Sebuah perjamuan penyambutan telah disiapkan. Mohon Tuan sudi meluangkan waktu untuk menghadirinya. Kita sudah sampai di ibu kota. Sebentar lagi kita akan masuk istana untuk menghadap Yang Mulia. Menghadap Yang Mulia. Tiba-tiba sekali, di dalam istana, Kaisar dan Perdana Menteri sedang berselisih. Kedua belah pihak ingin menarik tubuh mereka. Wajar saja kalau mereka mulai menggunakan berbagai taktik. Kalau begitu, jangan-jangan perjamuan penyambutan ini sebenarnya adalah sebuah jebakan maut. Biarkan saja mereka yang saling bunuh. Apa urusannya dengan kita? Benar juga. Dengan kekuatan hebatmu ini, bahkan jika langit runtuh sekalipun, tidak akan ada yang bisa mengganggu makan. Tuan, kita sudah tiba di Aula Kilin. Kereta kuda tidak bisa masuk lebih jauh. Mohon Tuan berjalan kaki dari sini. Aku mengerti. Linghua, kita sudah sampai. Jadi, dia yang bernama Senlang, orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai rajaan itu, benar. Dan gadis di sebelahnya itu, pasti putri kecil klan iblis yang diculik oleh Sekte Nulong. Bocah itu kelihatannya lemah sekali. Apa sih yang sebenarnya dilihat Yang Mulia dan Perdana Menteri dari orang itu? Sampai-sampai mereka berebut untuk merekrutnya. Wanita ini sepertinya menarik juga. Jangan bilang kau naksir lagi sama gadis itu. Sembarangan, yang ku maksud itu kekuatannya. Dia itu Chu Yukiao, jenderal wanita nomor 1 di dataran tengah. Kabarnya, kekuatannya sudah mencapai puncak dewa bela diri. Dia bisa menembus alam dewa kapan saja. Tidak usah basa-basi. Namaku Chu Yukiao. Sudah lama aku mendengar nama besar Raja Anding. Bertemu langsung hari ini. Kau benar-benar sehebat umurnya. Jenderal Chu terlalu memuji. Bicara soal nama besar. Nama Jenderal Chu justru yang gaungnya terdengar di mana-mana. Cukup, tidak perlu saling menyanjung. Aku sudah terlalu lama bertapa. Tanganku rasanya sudah gatal. Apakah Raja Anding sudi meluangkan waktu untuk beradu jurus denganku? Oh. Langsung ke intinya ya, aku tidak suka basa-basi. Yang Mulia Kaisar sangat menghargaimu, makanya beliau menyuruhku untuk memuji kemampuanmu. Aku sendiri juga penasaran dengan kemampuanmu. Karena kau sudah berkata begitu, maka dengan senang hati, tantanganmu kuterima. Raja Anding, sudah lama aku mendengar kehebatanmu. Ternyata Tuan Perdana Menteri. Ada yang bisa kubantu? Tidak ada yang perlu dibantu. Aku hanya ingin mengobrol sedikit denganmu. Aku sih tidak punya kebiasaan menguping pembicaraan orang. Jenderal Chu Yukiao itu memang orang yang tegas dan bergerak cepat. Sifatnya yang melakukan itu benar-benar cocok denganku. Tapi kalau Feng Yu, sepertinya kau mau menawarkan keuntungan padaku. Ya, supaya aku menolak titah Kaisar dan malah bekerja sama denganmu, kan? Perdana Menteri, kita tidak usah basa-basi lagi. Kalau aku bekerja sama denganmu, keuntungan apa yang bisa kau berikan padaku? Kau memang orang yang berterus terang. Ku dengar, mertuamu diculik oleh Sekte Naga Amarah. Kebetulan sekali, aku punya beberapa petunjuk soal itu. Kau tahu di mana ayah dan ibuku berada. Bukan cuma itu. Kalau kau mau berada di pihakku, bagaimana kalau kita membagi kekuasaan dunia ini berdua? Oh, membagi kekuasaan berdua. Murah hati sekali kau rupanya. Jadi bagaimana? Tertarik untuk bekerja sama? Tidak usah buru-buru. Nanti saja kita bahas lagi setelah aku menghadap Yang Mulia Kaisar. Apapun pilihanmu. Kau tetap akan menjadi pedang andalan bagiku dan Kaisar, untuk menebas naga yang mengamuk itu. Cih, kita lihat saja nanti. Jadi, kaulah yang bernama Senlang. Hamba, Senlang, salam, Yang Mulia. Kudengar, kau menobatkan dirimu sendiri sebagai Raja Anding. Mengingat besarnya jasamu dalam mengamankan kota barat. Aku merestuinya, tidak perlu sungkan. Cepatlah berdiri.
Terima kasih, Yang Mulia. Silakan duduk. Yang Mulia, hamba sudah lama mendengar kehebatan Raja Anding. Aku tentu saja ingin melihatnya. Tapi, semua itu kembali pada keinginan Raja Anding. Hei, Yang Mulia sedang bicara dengannya. Dia malah pura-pura tidak dengar. Bocah yang sangat sombong. Dia pikir, hanya karena punya sedikit jasa militer, dia bisa berbuat seenaknya. Hah, kurasa dia hanya ketakutan. Makanya dia tidak berani setuju. Karena Jenderal Chu sudah mengundang dengan sangat antusias. Mari kita mulai. Dia mau bertarung dengan tangan kosong melawan Jenderal Besar Chu. Sombong sekali. Kau yakin mau melawanku dengan tangan kosong? Ini hanya latih tanding biasa. Tidak perlu sampai bertarung mati-matian. Mulailah. Kuharap kau tidak akan menyesal. Menangkis senjata hanya dengan jentikan jari. Kalau perbedaan tingkat kekuatan kita sangat jauh, itu masih masuk akal. Tapi kultivasiku ini sudah mencapai tingkat dewa. Bagaimana bisa kau mementalkan senjataku? Serangan tombakmu barusan lumayan juga. Tapi gerakanmu agak terlalu lambat. Kau masih harus banyak berlatih. Meskipun aku ini hanya pejabat sipil, tapi aku juga bisa melihatnya dengan jelas. Tombak itu menancap dalam pilar naga, bahkan hampir menembusnya. Tenaga sebesar itu jelas tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Kekuatan Shen Lang ini sungguh tak terukur. Jangan-jangan tingkatannya jauh di atas dewa. Kejadian selanjutnya pasti akan jauh lebih mengerikan. Aku mengaku kalah. Kekuatan Raja Anding sungguh luar biasa. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Bagus, bagus, bagus. Bahkan jenderal wanita terkuat di dataran tengahku. Bukanlah tandinganmu. Raja Anding, kau benar-benar membuatku takjub. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Lindungi Yang Mulia. Ayo bicara. Keparat, siapa yang mengirimmu ke sini? Raja Lalim pembawa petaka. Sekte Naga Murka akan bangkit. Bunuh Raja Lalim itu. Singkirkan penghalang bagi Sekte Naga Murka. Dan satukan seluruh dunia. Orang-orang dari Sekte Naga Murka. Apakah suaranya memang sekeras ini? Istriku, apa kau pernah melihat benda ini? Pernah. Itu adalah medali perintah milik Sekte Naga Murka. Sepertinya, dia memang pembunuh bayaran dari Sekte Naga Murka. Berani-beraninya Sekte Naga Murka mengulurkan tangan kotor mereka ke Istana Kekaisaran Dataran Tengah. Yang Mulia, kalau begitu jangan salahkan kami bertindak kejam. Hamba mohon Yang Mulia mengeluarkan titah untuk memusnahkan Sekte Naga Murka. Bagaimana menurut pandangan Raja Anding? Haruskah aku memusnahkan Sekte Naga Murka? Mengapa Yang Mulia bertanya pada hamba? Istriku pernah diancam oleh Sekte Naga Murka. Sekarang pun, kedua orang tuanya masih disandera oleh mereka. Tentu saja hamba tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Kalau begitu, aku akan memberikan emas untukmu, serta pasukan tempur, persediaan pangan, dan seluruh sumber daya, untuk membantumu menghancurkan Sekte Naga Murka. Apakah kau bersedia maju ke medan perang? Tentu saja hamba bersedia. Bagus. Kalau begitu, aku mengangkatmu menjadi jenderal penakluk kejahatan. Tenang saja, Yang Mulia. Hamba pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Kakiku terasa sedikit lemas. Mari kita akhiri perjamuan hari ini sampai di sini saja. Perdana Menteri, semoga kerjasama kita berjalan lancar. Apa maksudmu, kau dan Perdana Menteri? Sudah lama bersekongkol. Bersekongkol, kata itu terdengar kurang enak. Lebih tepatnya disebut saling menguntungkan. Tapi aku sudah menyadarinya sejak awal. Pembunuh yang baru saja menyerang, itu adalah utusanmu, kan? Shen Lang, apa kau terlalu banyak minum sampai mulai bicara melantur? Istana Kekaisaran, Sekte Naga Murka, 3 faksi besar kerajaan Men sudah mengakar begitu lama di sini. Sudah pasti mereka sangat licik dan penuh tipu daya. Pemimpin Sekte Naga Murka, apakah dia orang bodoh yang membiarkan anak buahnya nekat mencoba membunuh kaisar begitu saja? Mana mungkin Sekte Naga Murka bisa bertahan sampai sekarang? Ucapan itu memang masuk akal. Tapi, hanya dengan bukti ini, bagaimana kau bisa yakin kalau Perdana Menteri yang menjadi dalangnya? Sangat sederhana. Tujuannya adalah meminjam tanganku untuk menghabisi anggota Sekte Naga Murka di depan umum. Di mata Sekte Naga Murka, aku sebenarnya harus enggak. Nah kan, aku sebenarnya bisa saja menolak. Tapi kalau aku harus melawan Sekte Naga Murka sendirian, lebih baik aku memanfaatkan kekuatan istana. Lagi pula, di mata Sekte Naga Murka, aku sudah berkhianat dan berpihak pada istana. Ada bantuan gratis. Kenapa tidak dimanfaatkan? Benar kan? Pemuda ini jelas-jelas masih sangat muda, tapi pikirannya begitu tajam dan penuh perhitungan. Dia membongkar rahasianya hanya dengan satu kalimat. Benar kata Tuan Pemimpin Pavilion. Dialah orang yang selama ini kucari. Kalau kau butuh bantuan, datanglah langsung ke kediaman jenderal untuk mencariku. Dengan rencana ini, kau bisa keluar masuk dengan bebas. Kediaman jenderal akan memberikan dukungan penuh. Kau juga bisa mengerahkan sebagian pasukan militer untuk kau gunakan. Terima kasih. Shen Lang. Aku mengaku, tadinya aku meremehkanmu. Sekarang, dengan tulus aku mengajakmu untuk bekerja sama. Kalau pakai syarat yang sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa sepakat. Dasar tidak tahu diuntung. Biarpun kekuatanmu hebat, pemimpin Sekte Naga Murka memiliki jurus rahasia. Kau harus membayar harga mahal kalau ingin membunuhnya. Cepat sekali kau datang mencariku. Apa kau sudah punya rencana? Benar.
Tapi selain itu, kami kesini untuk menumpang. Menumpang tidur? Ah, benar juga. Kalian baru saja tiba. Pasti belum punya tempat tinggal, kan? Kalau begitu, menginaplah di tempatku dulu. Besok aku akan meminta petunjuk kepada Yang Mulia. Wah, jadi merepotkanmu. Kalau begitu, mari kita bahas sekte naga murka yang masih dijaga ketat oleh banyak pasukan itu. Di luar sana, di bawah kendali sekte Nulong. Berbagai sekte dan geng besar jumlahnya sudah tak terhitung lagi. Kalau kita ingin menumpas mereka semua, kesulitannya tidaklah main-main. Lalu apa? Merampok akar dulu ya. Kita tetap harus menemukan si raja itu terlebih dahulu. Kalau begitu, kita mulai saja dari kelompok-kelompok kuncinya. Aku baru saja mendapat kabar. Sekte Nulong sepertinya sedang mempersiapkan upacara pengorbanan langit. Mereka menggunakan gadis-gadis perawan sebagai tumbal persembahan. Mungkin ini bisa menjadi celah bagi kita. Ada apa? 6 bulan lalu, pernah ada yang mengambil darahku. Mereka bilang, darah itu akan digunakan sebagai tumbal. Mereka juga bilang, kalau bukan karena aku masih berguna, aku pasti sudah dijadikan tumbal hidup-hidup. Kalau begitu, semuanya masuk akal. 6 bulan. Yunhua, apa kau masih ingat di mana upacara pengorbanan langit itu diadakan? Di arah sana. Kuil Wanshu Chongen. Kuil Wanshu Chongen, itu kan kuil yang dibangun saat Yang Mulia naik tahta, untuk mengenang mendiang kaisar dan ibu suri terdahulu. Bagaimana mungkin tempat suci itu menjadi tempat persembunyian tumbal sekte Nulong? Jenderal Chu. Yang Mulia kaisar yang selama ini kau layani dengan setia, belum tentu pria yang sebaik itu. Aku tahu. Tapi bagaimanapun juga, Yang Mulia adalah penguasa yang sah. Baguslah kalau kau paham. Lalu, apa rencanamu? Kapan kita akan mulai bergerak? Malam ini juga, kita akan melakukan serangan malam ke kuil Wanshu Chongen. Mendadak sekali. Kalau begitu, aku akan mengerahkan pasukan sekarang. Aku sudah punya orang-orangku sendiri. Tunggulah aba-abaku sebelum kau bertindak. Kau diam-diam membawa pasukan masuk ke ibu kota. Bernyali besar juga kau. Bukan cuma nyaliku yang besar. Semua yang ada padaku juga besar. Hahaha. Aku kan belum pernah lihat, mana aku tahu itu benar atau tidak. Bagaimana kalau kau tunjukkan padaku sekarang juga? Hei, reaksimu sungguh di luar dugaanku. Candaan kecil begini sih belum ada apa-apanya. Hebat, aku salut padamu. Aku pergi duluan. Baiklah. Pakaian ini, sepertinya aku pernah melihatnya. Ini pakaian yang dipakai orang-orang yang mengambil darah waktu itu. Hanya dalam waktu sepembakaran dupa. Ternyata sudah ada 7 regu penjaga yang berpatroli ketat. Penjagaannya seketat ini. Apa benar cuma kita berdua sudah cukup? Siapa bilang cuma kita berdua? Salam, Tuan. Kalian menyusup masuk dari sebelah kanan. Setelah masuk, bersembunyilah dan awasi keadaan. Cari tahu di mana para gadis itu dikurung. Lalu segera laporkan kepadaku. Baik, kenapa mereka seperti hantu saja, muncul dan menghilang tanpa jejak? Mereka bukan hantu, melainkan boneka roh. Ini jurus rahasia yang diwariskan oleh guruku. Tuan, kami sudah menemukannya. Orang-orang itu dikurung di lantai 3 bawah tanah, tepatnya di bidang air yang paling dalam. Ini petanya. Silakan Tuan periksa. Aku dan Lin Hua akan masuk untuk melihat ke dalam. Baik. Wajah yang asing, dan ada seorang wanita. Apa mereka baru saja ditangkap? Bukan. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Itu lencana kediaman jenderal. Benarkah? Ya, aku mengenalinya. Dulu aku pernah bekerja di kediaman jenderal. Syukurlah. Akhirnya ada orang yang datang menyelamatkan kita. Ah. Bisa menghindar juga kau. Sebelumnya kau cuma beruntung. Tapi kali ini, kau pasti mati. Lin Hua, suruh mereka pergi. Kau berhati-hatilah, HMPH, cuma punya kemampuan rendahan begini, tapi berani sok pahlawan. Tinggalkan nyawamu di sini. Terimalah tebasan pedang, langit beku. Kau, kekuatanmu. Ternyata jauh di atasku, ah. Ada hawa kekuatan yang sangat besar mendadak muncul. Sepertinya ini kekuatan tahap akhir guru spiritual. Di atas tahap yang mulia Peleri, terdapat tahap guru spiritual, Pendekar Suci, Raja Suci, dan Dewa Suci. Serta tahap tinggi, leluhur suci. Perbedaan satu tingkat saja, ibarat bumi dan langit. Tidak kusangka sekte Murong menyembunyikan pakar sekuat ini. Lin Hua dan yang lainnya pasti dalam bahaya. Tak kusangka. Pemimpin sekte naga mengamuk yang sangat misterius itu, ternyata turun tangan secara langsung. Tuan Putri, kau pasti sangat tahu. Apa akibatnya jika mengkhianati sekte naga mengamuk? Ah. Ah. Kau takkan bisa lolos dari cengkeramanku. Kukira kau sudah berhasil menyingkirkan tetua agung. Ternyata aku meremehkanmu. Tapi orang yang sok pahlawan itu, ujung-ujungnya akan mati. HMPH. Kau itu cuma serangga tak berguna. Jangankan membunuhku, bisa melukaiku saja sudah sekadar mimpi di siang bolong. Muridku. Gunakan jurus itu, tapi kau belum sembuh total. Jurus pedang ganda. Kekuatan kalian ternyata sehebat ini. Tidak apa-apa, tenagaku akan pulih setelah istirahat sebentar.
Hong Haohai, menyerahlah sekarang juga. Bermimpilah kalau mau menangkapku. Biar ku hisap semua kekuatan mereka. Kalian semua harus mati. Serang. Shen Lang, kau menghancurkan rencana besarku. Mati kau. Cari mati. Katakan, di mana ayah dan ibu Lin Hua? Mereka sudah diserahkan oleh Tuan kepada Raja Baru Negeri Barbar. Apa? Sebenarnya apa tujuan kalian? Agar Raja Baru bisa menyingkirkan faksi Raja Lama dan menyatukan negeri itu sepenuhnya. Tenanglah, mengingat status mereka sebagai sandera, Raja Baru itu tidak akan membunuh mereka begitu saja. Kita masih punya kesempatan. Si Hong Haohai ini ternyata bisa menghisap kekuatan orang lain untuk dirinya sendiri. Belum mencapai tingkat dewa saja, kekuatannya sudah sedahsyat ini. Sedangkan kultivasiku masih terjebak di jalan buntu. Jika aku tidak segera menerobos batasku, kelak aku pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Mungkin, aku kenal seseorang yang bisa memecahkan masalah ini. Siapa? Master Pavilion Tianji. Feng Ruing. Kalian sudah datang. Ketua Pavilion rupanya sudah tahu kalau aku akan datang. Kalau dipikir-pikir, kita berdua sudah 20 tahun tidak bertemu. Saudariku. Saudariku, siapa yang kau maksud? 20 tahun lalu, kalau bukan karena bantuanmu, aku pasti tidak akan sekadar terluka ringan. Jadi, saat guru menyelamatkanku 20 tahun yang lalu, orang misterius yang diam-diam turun tangan membantuku. Ternyata adalah ketua pavilion. Benar, itu aku. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Asal tahu saja, kekuatan tersembunyi dari 3 fraksi besar jauh melampaui bayanganmu. Melawan mereka secara gegabah sama saja dengan mencari mati. Apa kau masih bersikeras mengambil risiko ini? 3 fraksi besar sudah lama berkuasa. Setidaknya, masing-masing dari mereka dilindungi oleh seorang dewa kuno. Dan itu pun baru luarnya saja. Karena aku sudah di sini, aku tidak akan tinggal diam. 3 penguasa faksi itu memiliki ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Kau, sebagai orang luar, pasti akan memancing mereka untuk bersatu dan mengeroyokmu. Kalau aku bisa menembus batas tingkat dewa kuno, semua itu bukan masalah besar. Tapi hambatan ini, pergilah ke kerajaan selatan. Di sana ada hal yang kau cari. Di kediaman militer Shen Lang. Sepertinya ini bukan hanya sekadar untuk mengujiku. Aku juga ingin menguji ketulusan Jenderal Chu. Aku hanya setia kepada rakyat, bukan kepada kaisar. Bagus. Kalau begitu mari kita temui mereka. Kira-kira, apa perintah dari Yang Mulia dan Perdana Menteri? Perdana Menteri mengatakan bahwa Raja Anding telah menelan kekalahan telak. Faksi negara negara Barbar sedang melalui konflik internal. Karena itulah, Anda secara khusus diajak bekerja sama untuk menghancurkan kedua kekuatan besar itu dalam satu serangan. Jika berhasil, kekuasaannya akan kita bagi rata 50-50 untuk memaksa Yang Mulia turun tahta. Lancang sekali. Aku tidak akan berbasa-basi. Yang Mulia sudah berkali-kali mempersulit Perdana Menteri. Bukankah sejak awal dia sudah curiga kalau Perdana Menteri punya niat untuk memberontak? Ini semua karena Yang Mulia yang memaksa Perdana Menteri untuk memberontak. Mana bisa kau menyalahkan Perdana Menteri? Konyol sekali. Merupakan tata pemberontakan. Bagaimana bisa itu jadi kesalahan Yang Mulia? Pangeran Anding, hamba tua ini datang atas perintah Yang Mulia, khusus mengundang Anda untuk mengambil alih ibu kota. Demi membantu Yang Mulia menyingkirkan para pengkhianat. Kelak, Anda akan diangkat menjadi jenderal besar pelindung negara. Berada di bawah satu orang, namun berkuasa di atas puluhan ribu orang. Lucu sekali. Perdana Menteri sudah berjanji untuk memimpin dunia bersama. Tapi Yang Mulia malah masih memperlakukan Pangeran Anding seperti anjing suruhan. Sama sekali tidak ada ketulusan. Kalian berdua. Bagaimana kalau dipikirkan baik-baik dulu sebelum memberi jawaban? Tentu saja boleh. Oh iya, Jenderal Chu, bangsa barbar sedang mengacau di perbatasan. Yang Mulia secara khusus mengutus Anda untuk membawa pasukan dan menumpas mereka. Dimengerti. Baik. Sepertinya Yang Mulia dan Perdana Menteri akan benar-benar saling menghancurkan. Tapi mereka sudah saling menahan diri selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena terdesak, tentu mereka tidak ingin membongkar kartu as masing-masing terlalu cepat. Dan kau telah menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan ini. Aku tahu. Makanya aku tidak memihak siapapun. Sekarang yang paling penting adalah pergi ke negara barbar untuk menyelamatkan ayah dan ibu Lin Hua. Kebetulan sekali, aku harus pergi ke perbatasan. Mari kita pergi bersama. Bagaimana? Hamba sudah sejak awal menyampaikan kabar ini kepada Raja Baru bangsa barbar. Kalau mereka ingin masuk ke kota, sepertinya mereka harus bersusah payah dulu. Itu belum cukup. Aku ingin mereka mati di perbatasan. Tenang saja, Yang Mulia. Selain bangsa barbar, masih ada Hong Hanhai yang diam-diam mengintai seperti harimau buas. Mereka sudah pasti akan mati. Feng Yu, meski kita sudah saling bertarung selama bertahun-tahun, tapi aku selalu mengagumi siasatmu. Selama bertahun-tahun, tiga klan besar di dunia ini saling menimbangkan kedudukan. Tapi sekarang malah muncul si Shen Lang, bocah ingusan yang berkhayal ingin merusak keseimbangan ini. Benar-benar konyol. Kali ini, ketiga kubu akan turun tangan bersama-sama. Sekalipun dia punya kesaktian menembus langit. Jangan harap dia bisa kembali hidup-hidup. Hahaha. Yang Mulia Raja Anding, Jenderal Chu, akhirnya kalian tiba juga. Bagaimana situasi pertempurannya? Pasukan besar bangsa barbar mengepung kota, tapi tidak menyerang. Mereka memutus jalur pasokan makanan. Niat mereka adalah mengurung para prajurit dan rakyat agar mati kelaparan. Demi mengurangi persediaan makanan yang terpakai, aku membawa saudara-saudara kita berburu ke sini untuk bertahan hidup. Sebisa mungkin mengulur waktu agar kita bisa bertahan lebih lama. Pemikiran yang bagus. Tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah jalan keluar jangka panjang. Bangsa barbar. Namun kabar baiknya adalah, Lan Jiwang dari bangsa barbar. 70.000 pasukan mereka sepertinya bertindak di bawah ancaman. Mereka tidak maju berperang atas kemauan sendiri. Mungkin kita bisa memanfaatkan celah ini. Lan Jiwang, ya, aku punya sedikit kedekatan dengan mereka. Aku tahu soal urusanmu di kota barat. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Raja Baru
mengancam keselamatan nyawa klan mereka. Sekalipun mereka tidak sepenuh hati menyerang dataran tengah, merangkul mereka ke pihak kita tidak akan semudah itu. Jangan-jangan kau berencana menyerang langsung secara paksa. Serangan frontal sepertinya tidak akan berhasil. Tapi aku tahu sebuah formasi tempur yang bisa meningkatkan kekuatan kita secara drastis. Ditambah lagi dengan memanfaatkan keunggulan medan pertempuran. Peluang menang kita bisa mencapai 60%. 60%? Ya, beri aku waktu 1 hari. Meskipun 1 hari itu tidak lama, tapi rakyat di dalam kota rasanya sudah tidak sanggup lagi menunggu. Waktu kita sangat mendesak. Dengar kata-kataku, kita buat rencana pertempurannya sekarang juga. Ayo kita bicara di dalam. Kau tidak ikut serta dalam rencana kali ini? Tidak. Hanya saja, menurutku menekan jumlah korban jiwa itu sangatlah penting. Soal waktu, aku bisa mempersingkatnya menjadi 6 jam. Aku akan pergi sekarang, tunggu kabar dariku. Jangan bertindak gegabah. Orang ini benar-benar keras kepala. Mari kita jalankan sesuai rencana. Rencana tetap berjalan seperti semula. Aku tidak akan mengakuinya. Senglang, oh, Senglang, kalaupun kau tidak bisa membantu, setidaknya jangan malah menyusahkanku. Lihat, bukankah ada orang di sana? Sepertinya memang ada bayangan orang, tapi dia cuma sendirian. Berhenti. Namaku Shenlang, Raja Anding dari Xicheng. Aku orang dataran tengah, ingin bertemu dengan pemimpin kalian. Raja Anding dari Xicheng. Kutebak, kau ini pasti anjing peliharaan, yang diutus oleh Kaisar Dataran Tengah untuk menyingkirkan kami, kan? Kalian orang dataran tengah memang selalu licik, sama sekali tidak bisa dipercaya. Karena kau sudah terlanjur datang ke sini. Jangan harap kau bisa pergi hidup-hidup. Kalau begitu, maafkan kelancanganku. Pasukan ini bisa muncul dan menghilang dalam sekejap. Apa jangan-jangan dia ini dewa? Keributan sebesar ini, seharusnya orang itu segera keluar. Lancang sekali. Berani-beraninya kau membuat kekacauan di perkemahan negara Men. Oh, benarkah? Sudah lama ya. Orang ini adalah pahlawan besar negara Men kita. Aku mendapat kabar bahwa Raja Wu dan permaisurinya telah dibawa oleh Nulong untuk diserahkan kepada Raja Baru negara Men. Dia menjadikan mereka sandera agar kalian mau mengirim pasukan menyerang dataran tengah. Benar sekali. Bahkan bukan hanya itu. Si bajingan Feng Yu itu terpilih semua. Kaisar dataran tengah dan Raja Baru kita untuk menjalin kesepakatan rahasia. Mereka rela mengorbankan beberapa kota demi peperangan ini. Hanya untuk menemukan nyawamu dan jenderal wanita Chu Kiao itu. Agar kalian berdua mati terlebih di tempat ini. Awalnya kukira mereka hanya ingin menjebakku. Ternyata mereka bahkan tidak melepaskan Chu Kiao. Tuan penyelamat, Anda tenang saja. Cukup dengan satu kata dari Anda. Kami semua harus tunduk dan mati pada Anda. Tapi, kumohon, carilah cara untuk menyelamatkan Raja Wu dan permaisuri. Baiklah, ingat. Fraksi roh tentu tidak akan mengingkari janji. Sudah kuduga. Aku tidak salah menilai orang. Adik Ming, meskipun pasti Raja Baru mengalami kerugian besar, tapi mereka menyembunyikan seorang dari tinggi dari masa Raja Baru. Pasukan dataran tengah sepertinya sedang dalam bahaya besar. Sudah kubilang, jangan bertindak gegabah. Perlukah kami turun tangan? Jangan. Raja Baru justru sedang mencari alasan untuk menyingkirkan kalian. Kalau kalian membelot, itu sama saja dengan mengantar nyawa. Jika kita mendesak Raja Baru, keselamatan Raja Lama dan permaisuri bisa sangat terancam. Lalu, kita harus bagaimana? Karena Chu Yukiao sudah mulai bergerak. Kita jadikan saja dia sebagai umpan untuk memancing mereka. Kalian maju dan kepung Chu Yukiao dari depan untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara aku memimpin pasukan menyergap pasti Raja Baru dari belakang dan melawan Raja sebagai sandera. Lalu, kau tangkap Chu Yukiao. Dengan begitu, kita berdua sama-sama punya sandera di tangan. Lalu kita gunakan untuk bernegosiasi. Bernegosiasi soal apa? Tentu saja untuk melenyapkan para jenderal dari pihak Raja Baru. Setelah itu, kita mengungkap ke publik bahwa Chu Yukiao gugur dalam pertempuran. Dengan begini, kedua belah pihak tidak akan bisa saling menyalahkan. Ide bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Saudara-saudara, ikuti aku bertempur. Siap. Jenderal wanita nomor 1 di dataran tengah, ternyata cuma semut kecil yang tidak berdaya. Kalau saja kau tidak main licik menyerangku dari belakang, mana mungkin aku bisa kalah? Apa kau berani bertarung 1 lawan 1 denganku? Sayangnya, medan perang ini bukan tempat bermain anak-anak. Yang penting aku menang. Hahaha. Tuan, untuk apa membuang waktu meladeninya? Langsung habisi saja dia. Membunuh jenderal musuh. Hal sebesar ini, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Apa urusannya dengan kalian? Kalau kami tidak mengepung kota perbatasan dan memutus pasokan logistik, sampai mereka kehabisan senjata dan kelaparan, apa kau pikir bisa menangkap jenderal musuh semudah ini? Oh, jadi kalian kesini mau cari muka? Kami pertama kalian, terus saya akan berhak mendapat pengakuan. Kenapa dibilang cari muka? Atau jangan-jangan, kau mau mengambil semua pujiannya sendiri? Awas, ada serangan mendadak. Ark. Tuan, tolong aku. HMPH. Bocah, beraninya kau menyergap pasukan kerajaan Men. Cari mati kau ya. Seperti katamu, ini adalah medan perang, bukan tempat main-main. Asalkan bisa menundukkanmu, aku tidak butuh cara lain. Sekarang giliranmu. Aku hanya menjalankan perintah. Jangan hentikan aku, biar aku habisi dia. Dia pernah menyelamatkan putri kecil kalian. Bahkan dia sudah bersusah payah demi menyelamatkan Pangeran ke-9 dan istrinya. Beginikah caramu membalasnya, Jenderal Chu? Aku juga cuma bekerja sama dengannya untuk bersandiwara. Harap maklum dengan sandiwara ini. Ternyata dia sudah. Jangan-jangan dia sudah lama menaklukkan pasukan kerajaan selatan. Hahaha, bagus sekali. Sayang sekali, kau kalah 1 langkah. Nyawa Pangeran ke-9 dan istrinya masih berada di genggaman Raja Wu. Mereka tidak akan berani melawan. Jangan sentuh dia. Bagaimana kalau kita bertukar sandera? Baik. Lepaskan bersamaan. Aku akan berpura-pura berkhianat dan melukaimu. Kau berpura-pura mati untuk kabur. Maaf jika aku bersikap lancang. Setelah membunuhmu, kota perbatasan ini akan mutlak menjadi milik kerajaan Men.
Kau mengingkari janjimu. Hahaha, memangnya kenapa? Baguslah. Meskipun kita harus kehilangan seorang ahli tingkat Raja Dewa, tapi berhasil memenggal jenderal wanita nomor 1 dari dataran tengah sama sekali tidak merugi. Ayo cepat pergi. Hah, mau kabur? Jadilah tumbal untukku. Biar aku yang mengambil jasamu. Pergilah dengan tenang. Mundur. Cepat kejar, jangan biarkan mereka lolos. Tidak perlu dikejar, dia hanya bersandiwara denganku. Hanya dengan begitu, kita bisa menghabisi jenderal musuh. Apa? Jadi yang barusan itu cuma sandiwara. Tuan, sepertinya kondisi jenderal sedang tidak baik. Dia sudah terluka parah dari pertempuran sebelumnya. Dan sekarang keadaannya semakin memburuk. Situasinya benar-benar kritis. Apakah lukaku ini masih bisa disembuhkan? Jangan bicara dulu, aku akan mengalirkan tenaga dalam untuk menyembuhkanmu. Bagaimana? Sudah terasa lebih baik. Terima kasih. Tapi ini semua juga salahku. Aku sama sekali tidak menyangka kau akan terluka separah ini. Kalau saja kau tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah mati di medan perang. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Kau memberikannya padaku. Apa kau tidak takut? Aku akan memberontak. Jangan lagi bertaruh nyawa demi dia. Syukurlah kalau kau mengerti. Kalau begitu, aku akan menerima lencana militer ini. Kau beristirahatlah dengan baik untuk memulihkan lukamu. Mengenai Cuyu Kiao, dia memasukkan kematiannya untuk melarikan diri. Kalau aku tidak mati, pihak istana pasti tidak akan tinggal diam. Entah taktik licik apa lagi yang akan mereka gunakan setelah ini. Yang mulia, pertempuran di perbatasan telah memakan korban. Cuyu Kiao gugur. Shen Lang berhasil memenggal panglima musuh, serta memaksa mundur pasukan besar negeri barbar. HMPH, benar-benar omong kosong. Pakar tingkat raja itu ternyata sudah tewas ditebas oleh pedang Shen Lang. Apa? Yang mulia, sepertinya, Raja Anding kita ini punya kemampuan yang luar biasa hebat. Ya, bisa-bisanya dia memukul mundur Hong Han Hai. Jadi kalau dia membunuh pakar tingkat raja sekalipun, itu bukan hal yang mengejutkan. Hanya saja, kematian Cuyu Kiao itu membuatku curiga. Memang sangat ganjil, yang mulia. Jangan-jangan, perempuan jalan itu sama sekali belum mati. Ini semua pasti akal-akalan si Shen Lang. Lagi pula, dia pernah membantu keturunan raja lama dari negara barbar itu. Memainkan trik licik dan bersandiwara seperti ini, bukanlah hal yang sulit baginya. Apa? Si Shen Lang ini, benar-benar pantas mati. Ditambah lagi para bajingan dari keturunan raja lama itu. Hamba akan segera melapor kepada Raja Wu. Jika kita membunuh raja lama saat ini, hanya akan memicu keturunannya untuk memberontak. Itu malah akan memberi keuntungan bagi pasukan Shen Lang. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, kita bunuh Shen Lang. Kalau Shen Lang dibiarkan hidup, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita. Perkataan yang mulia memang sangat benar. Kalau begitu, hamba akan segera menyebarkan kabar agar Hong Han Hai mengetahui keberadaan Shen Lang dan meminjam tangan Sekte Naga Murka untuk melenyapkan Shen Lang. Kalaupun sampai gagal, Sekte Naga Murka akan lumpuh seketika dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ide bagus. Tapi aku harus merepotkan tuan utusan untuk melapor. Minta Raja Barbar untuk ikut mengawasi. Serang dari dua arah sekaligus. Itu baru cara yang paling aman. Bagus. Aku akan segera mengirim pesan ke sana. Mengawal persediaan pangan ini sebenarnya adalah tugasku, tapi malah merepotkanmu untuk ikut mengawal. Aku benar-benar minta maaf. Luka-lukamu baru saja sembuh. Mana mungkin aku tenang membiarkanmu berkeliaran sendirian di luar sana. Kamu mengkhawatirkanku ya? Terharu ya? Bagaimana kalau kamu membalas budi dengan menikahiku saja? Biar ku pertimbangkan dulu. Kamu tidak benar-benar serius memikirkannya, kan? Kamu yang memberiku ide. Bagaimana kalau kita menikah saja setelah selesai mengantar persediaan pangan ini? Buru-buru sekali. Jangan-jangan kamu cuma menginginkan tubuhku ya? Yang mulia bela diri yang baru. Yakin kau datang ke sini untuk membunuhku, bukannya datang ke sini untuk melawak. Jangan sombong dulu kau. Heh. Tunggu dulu, darah ini beracun. Racunnya kuat sekali. Sampai aku pun ikut terkena dampaknya. Ternyata ini ulah Hong Han Hai. Gawat. Orang-orang tadi cuma umpan, mati kau. Zirah pelindung pusaka. Matilah kau. Muridku, bangunlah. Guru, kita sedang ada di mana? Jauh di bawah tanah. Sepertinya ada aura kuno yang sangat kuat di tempat ini. Dan sepertinya terowongan ini sengaja digali oleh manusia. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di bagian yang lebih dalam lagi. Racunnya sudah menyebar ke pembuluh jantungmu. Sudah tidak bisa diobati lagi. Tidak, aku tahu kau sangat ingin menyelamatkannya. Tapi pil darah spiritual ini cuma ada satu di dunia ini. Pil ini disiapkan untuk melindungimu. Mana mungkin aku membiarkan orang mati begitu saja. Kalau kau memang sudah memutuskannya, lakukanlah. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Syukurlah kamu sudah bangun. Baru saja kita disergap oleh pasukan bunuh diri dari bangsa barbar. Terkena racun mematikan. Hong Hao Hai menyerangmu diam-diam. Kau tidak apa-apa. Apa kau terluka parah? Aku tidak apa-apa. Aku menjadi pelindung bulu emas pemberian guru. Hanya luka ringan. Aku akan berhasil membunuh Hong Hao Hai. Pil darah sejati itu adalah usaha penjagaan yang sudah diwariskan selama 6 generasi. Tapi kau malah memakainya begitu saja. Kalau leluhur sampai tahu hal ini, beliau pasti akan sangat murka sampai melompat keluar dari pintunya dan menampakkan wajahmu 2 kali. Pil darah sejati. Pil yang bisa menghilangkan orang mati dan bukan daging berteluang. Kau malah memberikannya padaku. Racun mematikan itu sudah menyebar ke organ dalammu dan hanya aura apa ini? Auranya berasal dari dalam sana. Tempat apa ini?
Istana bawah tanah yang terbuat dari emas murni. Benar-benar luar biasa mewah. Tunggu sebentar. Sepertinya aku pernah membacanya di sebuah buku. Apa namanya? Ya, ini adalah 5 ahli pedang legendaris yang menciptakan ilmu pedang di dunia ini. Jadi, ini adalah tempat yang sudah lama menghilang tanpa jejak itu. Tidak kusangka tempat ini tersembunyi di sini. Muridku, inilah takdir keberuntungan milikmu. Seperti yang dikatakan oleh Ruyi. Oh, ternyata begitu. Keberuntungan yang dia maksud ternyata adalah warisan hukum surgawi ini. Kelima orang ini masing-masing mewakili 5 jenis ilmu pedang. Masuk akal juga, mewakili 5 elemen di dunia ini, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Jika bisa memahami semuanya, maka seseorang bisa mencapai puncak tertinggi ilmu pedang, dan mencapai tingkat dewa abadi. Tapi, pasti tidak semudah itu untuk dipelajari, kan? Itu semua tergantung pada bakat pemahamanmu. Tidak hanya kekuatanku yang meningkat pesat, ilmu pengendalian boneka milikku juga meningkat drastis. Siapapun yang bertarung denganku, selama tingkat kultivasinya di bawahku, aku bisa langsung mengendalikannya. Hebat sekali. Hanya dalam waktu setengah bulan, kau sudah berhasil memahami hukum surgawi. Niat pedangmu bahkan sudah mencapai tingkat dewa abadi. Setengah bulan, sudah selama itu. Lalu, di mana Chu Yukiao? Padahal tadi dia masih di sini. Tapi dia sudah pulang duluan. Kabarnya, kau menghilang selama setengah bulan. Dunia luar memanfaatkan kota barat, sampai hampir lupa urusan hidup dan matiku. Perdana Menteri dan Baginda Kaisar pasti tidak akan melepaskan kota barat. Ini adalah niat pedang surgawi. Dulu, gurulah yang mengajariku. Sekarang, giliranku yang mengajari guru. Syukurlah, tidak sia-sia aku menyayangimu selama ini. Jangan lupa, kau juga sudah berjanji pada gadis kecil Ling Hua itu. Sebelum pulang, bawa juga ayah dan ibunya bersamamu. Baiklah, kekuatan guru sudah pulih. Sepertinya ini berkat niat pedang surgawi, yang membuat kekuatan guru meningkat dengan sangat pesat. Tapi, luka-lukanya sepertinya belum sembuh total. Pasti ada banyak pusaka berharga di perbendaharaan kerajaan Men, kan? Tunggu sampai aku menaklukkan kerajaan Men dan Raja Wu, lalu menyatukan kerajaan Han. Aduh, sulit sekali diurus. Ya, begitulah, setengah bulan. Ini tetap menjadi waktu terbaik bagi kerajaan Men kita untuk menyatukan dunia. Kurang ajar, beraninya kau mengganggu kesenangan raja ini. Apa kau cari mati? Hah? Pemimpin Sekte Naga Murka, bukannya kau sudah mati? Memang sudah mati. Tapi sekarang, dia adalah bonekaku. Tarik dia turun ke sini. Ada yang ingin kutanyakan. Selama ada aku di sini, jangan harap kau bisa melukai Raja Wu sedikit pun. Ternyata, kau menyembunyikan kultivator tingkat suci. Menarik juga, kalaupun kau bisa mengendalikan Hong Han Hai. Memangnya kenapa? Kita sama-sama berada di tingkat suci. Kekuatan kita sepadan. Lagi pula, tempat ini adalah kerajaan Men. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan bicara terlalu besar. Tingkat kultivasimu ternyata berada di atasku. Baru sadar sekarang, sayangnya. Sudah terlambat. Salam, Tuan. Kau, apa yang sudah kau lakukan padanya? Sama seperti Hong Hao Hai. Sekarang, dia juga sudah menjadi bonekaku. Katakan, di mana Raja Jiu dan permaisurinya ditahan? Mereka dikurung di penjara bawah tanah. Kurung dia bersama para pengikut raja terdahulu. Cepat bawa orang itu kemari. Baik. Kekuatan inti emas ini benar-benar sebanding dengan dewa abadi. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Memangnya kau pantas? Bagaimana mungkin? Aku sudah mencapai tingkat dewa, tapi kenapa aku masih bukan tandinganmu? Tingkat kekuatan yang hanya didapat dari menelan pil demi pil. Pada akhirnya hanyalah kekuatan palsu belaka. Meskipun begitu, aku tetaplah seorang dewa. Hari ini kau pasti akan kuhabisi. Matilah kau. Semuanya sudah berakhir. Kau ternyata juga seorang dewa abadi. Atas dasar apa? Tentu saja karena bakat murniku. Dan aku tidak menggunakan cara-cara kotor dan sesat sepertimu. Walaupun kau berhasil membunuhku, kau sudah tak punya kuasa lagi untuk mengubah keadaan. Dapat satu lagi kartu tingkat dewa abadi. Jika hanya dilihat dari kekuatan tempur kelompok kita, bahkan jika Kaisar dan Feng Yu bekerja sama sekalipun, mereka bukan lagi tandinganku. Kekuatan sedahsyat ini, hanya ahli tingkat dewa dalam legenda yang bisa melakukannya. Bukan. Aku ingat kau pernah bercerita bahwa dialah suami dari Nona Lin Hua. Masih semuda itu, tapi sudah menjadi ahli tingkat dewa. Sepertinya gadis keluarga Lin itu menemukan suami yang sangat hebat. Tuhan, orangnya sudah dibawa kemari. Salam hormat, ayah dan ibu mertua. Dan kau juga, sudah lama kita tidak bertemu. Wah, kau sudah menyerang ayah dan ibu mertua. Tapi, aku sangat puas dengan menantunya. Ya, aku sangat puas dengannya. Namun saat ini Raja Baru telah dihukum mati, dan kekacauan terus terjadi di mana-mana. Aku khawatir akan timbul masalah yang tak terduga. Aku bisa berjanji padamu, jika kau membutuhkan bantuan kami, seluruh rakyat negeri Men siap mempertaruhkan nyawa dan bertempur mati-matian untukmu. Benar sekali, kau telah menyelamatkan seluruh negeri Men kami. Maka sudah sepantasnya negeri Men ini tunduk pada perintahmu. Kalau begitu, aku akan terima kasih banyak pada kalian semua. Di dataran tengah masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Aku pamit undur diri dulu. Rumor mengatakan bahwa ahli tingkat dewa mampu terbang menyusuri langit. Sungguh pemandangan yang membuat hati ini iri. Selama ada dia, negeri Men ini pasti akan kembali bangkit dan berjaya. Untuk saat ini, memulihkan tatanan negeri Men adalah prioritas utama kita. Aku masih membutuhkan bantuanmu.
Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana kalau kita kabur saja? Ini adalah tanah yang telah ditaklukkan oleh Shenlang. Rakyat memuja Shenlang layaknya dewa. Jika kita melarikan diri, bagaimana nasib rakyat kita nantinya? Siapa yang berani menyentuh rakyat kota Jin? Itu suamiku. Suamiku sudah kembali. Hah, Raja Anding telah kembali. Bukankah dia sudah mati? HMPH? Berani sekali melukai rakyat di kotaku. Hanya dengan 30.000 penjaga, ditambah orang tua, wanita, dan anak-anak lemah ini. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi 50.000 pasukan elit negara yang milikku? Benar, kita bunuh Raja Anding dulu, baru kita bantai seluruh kota barat. Semua harta karun di kota barat akan menjadi milik kita. Hia. Anar. Raja Wu, kenapa Anda ada di sini? Tunggu, ini tidak benar. Kenapa Raja Wu malah membantu Raja Anding melindungi kota barat? Sepertinya kalian belum tahu kalau Raja yang baru telah mati, dan Raja yang lama telah kembali berkuasa. Raja Wu sudah mati. Kalau begitu, apakah kita masih akan menyerang kota barat? Menyerang apanya? Hanya dengan mengandalkan kekuatan Raja Wu saja. Dia bisa melenyapkan pasukan kita hanya dengan satu lambaian tangan. Siapa yang berani maju, dia yang mati. Kalian pikir bisa kabur setelah membantai rakyat kota baratku? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tuan, apakah ada perintah lain? Aku ada urusan yang harus dibicarakan dengan teman lama. Kau, pergilah berjaga di gerbang kota. Baik, Tuan. Maaf, aku terlambat. Tuan, Anda akhirnya kembali. Walaupun Jenderal Chu bilang Anda tidak mati. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Karena aku sudah kembali, tidak akan ada yang bisa menyentuh kota barat sedikit pun. Jangan terlalu cepat berbesar hati. Saat ini, pihak kerajaan masih mengira kau sudah mati. Feng Yu telah menghasut negaramen untuk membantai kota barat demi membasmi kita sampai ke akarnya. Dia bahkan berencana membunuh kaisar demi merebut tahta. Kemungkinan besar mereka akan mulai bergerak malam ini juga. HMPH, biarkan saja anjing-anjing itu saling menggigit. Aku malah berharap para bajingan itu saling bunuh saja. Kalau begitu, kau pasti akan kecewa. Begitu kau kembali, kau langsung menunjukkan kehebatanmu. Mana berani Huang Yu macam-macam di depan matamu. Benar, Kanda. Jika kabar bahwa Kanda masih hidup sampai ke istana, mereka pasti akan bersatu lebih dulu untuk menghadapi. Aku tidak takut mereka bersatu. Setelah mereka disingkirkan, dataran tengah akan kembali damai. Apa yang akan kau lakukan? Kaisar jangan dibunuh dulu. Membunuhnya sekarang hanya akan memicu kekacauan di dataran tengah. Kalau begitu, mari kita mulai dari Feng Yu. Yu Qiao. Ikut aku ke istana. Sidang istana hari ini cukup sampai di sini. Kalian semua, mundurlah. Hong Yun, apa kau benar-benar ingin bermusuhan terang-terangan denganku? Yang mulia, sejak zaman dulu, yang menang jadi raja, yang kalah jadi tudang. Anda sudah terlalu lama duduk di takhta itu. Sudah saatnya untuk turun takhta. Beraninya kau mengancamku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Hamba tahu, yang mulia mungkin punya beberapa jalan keluar. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apakah Anda yang akan membunuhku lebih dulu? Ataukah aku yang lebih dulu membongkar kartu as Anda? Yang mulia, hamba baru saja mendapat kabar. Pangeran Anding masih hidup. Beliau telah kembali dengan ilmu meringankan tubuhnya. Bahkan, dengan jurus gigi, beliau berhasil membuka kekuatan utama negara barat. Dalam sekejap mata memisahkan 50.000 pasukan barbar. Saat ini, beliau ada di luar aula meminta menghadap. Apa benar begitu? Cepat suruh dia masuk. Feng Yu, apa kau dengar? Shenlang sudah kembali. Siapa? Shenlang. Bukankah dia sudah mati? Tidak, dia belum mati. Dan, Yang Mulia, Perdana Menteri, sudah lama kita tidak berjumpa. Kau benar-benar kembali hidup-hidup. Feng Yu, sudah waktunya kita membuat perhitungan. Yang Mulia, hamba tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Hamba mohon pamit undur diri. Ada hal yang ingin kubicarakan berdua saja dengan Perdana Menteri. Mungkin akan terjadi sedikit keributan. Hamba mohon Yang Mulia anggap saja tidak melihat apa-apa. Lagi pula, Feng Yu yang lebih dulu mencelakaimu. Ada pesan dari Yang Mulia untuk mengingatkanmu satu hal. Sekarang belum terlambat kalau kau mau berhenti. Si Shenlang ini benar-benar ancaman besar. Tapi karena dia sudah membunuh Feng Yu, tidak akan ada lagi yang tahu rahasia senjata pamungkas milikku. Setelah ini, aku punya 1001 cara untuk menghabisinya. Cepat tolong aku. Tolong. Bawahan ada di sini, Tuan. Tidak. Masih kurang, cari orang lagi. Apapun bayarannya, cepat panggilkan para master hebat kemari. Cepat pergi. Ada apa dengan Perdana Menteri? Masa kita tidak bisa melindungi Perdana Menteri? Bahkan seorang master hebat sekalipun belum tentu bisa melukai Perdana Menteri jika berhadapan dengan kita. Tidak usah repot-repot mencari. Cuaca hari ini cukup cerah. Sangat pas untuk mengantar Perdana Menteri ke neraka. Bocah ingusan dari mana yang berani kurang ajar pada Perdana Menteri? Di kehidupan selanjutnya, bukan makan lebar-lebar. Jangan cari mati dengan orang yang salah. Ark, bocah ini ternyata lumayan hebat. Serang dia bersama-sama. Berdirilah di belakangku. Awas, nanti kau terluka. Lagi pula, dengan adanya dirimu di sini, mana mungkin mereka bisa menyentuhku. Ampuni nyawaku, aku bersedia mengabdi padamu. Aku berjanji akan mengatakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Membiarkan pengkhianat bermuka dua sepertimu di sisiku. Bisa-bisa aku malah mati ditusuk dari belakang. Feng Yu baru saja mati, dan kau malah langsung menyusulnya. Sepertinya Kaisar juga sangat berharap kau membunuhnya. Mereka berdua sama-sama menganggap satu sama lain sebagai duri dalam daging. Sekarang setelah Feng Yu disingkirkan, saatnya memikirkan cara untuk menyingkirkan Sang Kaisar, Pangeran Anding, Jenderal Chu, yang mulia Kaisar bermaksud merayakan dengan kalian berdua atas kerajaan. Beliau secara khusus telah merayakan jamuan perayaan. Jadi, mohon kalian berdua bersedia hadir di sana. Aku belum sempat mencarinya, tapi dia malah mencari masalah duluan. Sekalipun pertemuan ini adalah dipertemukan, aku sama sekali tidak peduli. Mari kita uji dulu kemampuannya. Buka jalan. Baik. Kalian berdua telah melindungi wilayah dataran tengah. Kemenangan besar atas negara Men adalah sebuah jasa yang luar biasa. Aku bersulang untuk kalian berdua. Bersulang untuk kalian.
Yang mulia, karena situasinya sudah sejauh ini, berhentilah bersandiwara. Keluarkan saja semua akal busukmu. Karena kau sudah berkata begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Racun ini. Sepertinya, pembunuh bayaran negara Men yang membantu Hong Hao Kai menyerangku waktu itu. Ternyata adalah anak buahmu juga. Benar, aku yang memberikan racun itu. Bahkan pendekar suci sekalipun akan tergerogoti oleh racun mematikan ini. Dan realnya akan dikatakan. Sayang sekali, aku bukan lagi seorang pendekar suci, melainkan seorang dewa abadi. Bukan masalah, hahaha, aku adalah putra langit yang menyatukan seluruh urat naga langit dan bumi di dalam tubuhku. Seluruh istana ini sudah lama kuubah menjadi sebuah formasi sihir. Selama berada di dalam istana ini, meskipun kau adalah dewa abadi, kau tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Pantas saja kau begitu percaya diri. Tapi, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kau juga tidak akan bisa melukai kami sedikit pun. Jika aku berhasil menemukan cara untuk menembus batas menjadi penguasa dewa, kau tetap akan mati. Ucapanmu itu malah mengingatkanku. Aku memang seharusnya memanfaatkan kesempatan ini. Kekuatan naga biru ini ternyata sangat dahsyat. Tak disangka kekuatannya sudah mendekati tingkat penguasa dewa. Sepertinya, Kaisar demi memelihara urat naga ini telah menghabiskan banyak sekali tenaga. Hahaha. Sekuat dewa abadi sekalipun, tetap saja bukan tandinganku. Tidak sia-sia aku bekerja sama dengan Sekte Naga Murka, membantai jutaan nyawa demi memberikan nutrisi pada urat naga ini. Jadi, para murid Sekte Naga Murka di kuil Wanshu Chongen itu, semuanya adalah ulahmu. Tepat sekali. Aku mendirikan kuil Wanshu Chongen, bukanlah untuk mengenang para leluhur. Tega sekali kau berbuat sekejam ini. Bodohnya aku, mataku benar-benar buta selama ini. Bisa-bisanya aku rela mengabdi padamu. Orang yang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Jika kau mau berlutut sekarang dan membuktikan kesetiaanmu padaku, aku masih berbaik hati mengampuni nyawamu, dan membiarkanmu tetap hidup sebagai anjing peliharaanku. Cuy, jangan mimpi, lebih baik aku mati, daripada harus kembali mengabdi pada bajingan sepertimu. Kalau begitu, pergilah ke neraka bersama Senlang. Yukiao, cepat pergi dari sini. Tidak. Aku tidak mau, kita pergi bersama. Kalau harus mati, kita mati bersama. Hah, di saat-saat genting begini, memang selalu butuh aku yang turun tangan. Guru, jangan senang dulu. Tingkat kekuatanku saat ini sedang tidak stabil. Meski kita menggabungkan kekuatan, kita hanya bisa menahannya sementara. Kita sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Kita harus mundur dulu. Hah, mau kabur? Kalian tidak akan bisa lari. Jurus es, bekukan semesta. HMPH, biarkan saja mereka lari. Dunia ini sudah sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku. Bahkan jika kalian lari ke ujung dunia sekalipun, kalian tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku. Tuhan, apa yang terjadi pada Anda? Siapa yang berani melukai Anda sampai separah ini? Bajingan itu. Dia mengorbankan nyawa rakyat tak berdosa untuk memperkuat urat nadi naga. Kekuatannya sekarang sudah setara dengan dewa tertinggi. Apa? Dewa tertinggi, bukankah itu adalah tingkat kekuatan legendaris yang paling tinggi di dunia persilatan? Gawat, kalau ia sampai dengan kita kembali, kita semua pasti akan mati. Urat nadi naga itu berada jauh di dalam istana kekaisaran. Posisinya tidak mungkin bisa dipindahkan. Tapi, itu pun hanya sementara. Kalau kita biarkan dia menyerap seluruh kekuatan urat nadi naga itu, lalu biarkannya mencapai tingkat dewa tertinggi, maka semuanya akan tamat, tidak ada jalan untuk kembali. Karena itu, tugas utama kita sekarang adalah mencari cara untuk menghancurkan urat nadi naga tersebut. Tapi, siapa yang tahu cara untuk menghancurkannya? Tuan, gawat, Kaisar baru saja meninggalkan pos untuk menangkap kita. Seandainya dia berhasil menguasai urat nadi naga dan turun tangan sendiri, aku mungkin masih sedikit segan padanya. Tapi kalau dia hanya mengirim pasukan, mana mungkin aku takut padanya? Aku harus memulihkan lukaku dulu. Bawa pasukan boneka ini untuk menjaga gerbang kota. Siap. Jenderal Chu, bagaimana keadaan suamiku? Hanya luka ringan. Sekarang dia sedang diobati, tapi lukanya tidak terlalu parah kok. Ini adalah harta pusaka pemberian Ayahanda Raja dan Ibunda Selir. Obat-obatan spiritual ini usianya sudah ratusan tahun. Khasiatnya sangat kuat. Paling cocok untuk menyembuhkan luka. Guru, obat-obatan ini pasti berguna untuk memulihkan energi pedang Anda. Kau sungguh berbakti, tapi hanya mengandalkan obat-obatan ini sama sekali tidak akan bisa membunuh Kaisar. Kalau ingin menghabisinya, menghancurkan urat nadi naga adalah kuncinya. Apakah guru tahu cara untuk menghancurkannya? Aku tidak tahu. Tapi, sepertinya ada orang yang tahu. Dia sudah datang. Bukan memecahnya, melainkan memindahkannya. Urat nadi naga yang telah dia kumpulkan dengan susah payah akan dipindahkan ke tubuh kalian. Urat nadi naga hanya bisa dikuasai oleh mereka yang terlahir dengan aura takdir langit. Dia adalah seorang kaisar, penguasa tertinggi yang diagungkan. Aura takdirnya sendiri sudah sangat kuat, tapi demi bisa menguasai urat nadi naga lebih cepat, dia tega mengorbankan nyawa manusia hidup. Semua demi mempercepat pembentukan urat nadi naga. Tapi, cara keji ini punya kelemahan. Urat nadi naganya menjadi tidak stabil. Benar.
Kekuatan kaisar sendiri sebenarnya tidak seberapa. Memaksakan diri menguasai urat nadi naga sudah mencapai batas kemampuannya. Jika terkena pengaruh dari luar, urat nadi naga itu akan bergejolak. Begitu terpengaruh oleh kekuatan dari luar. Apa maksudmu? Urat nadi naga yang sejati adalah penyatuan tiga energi, langit, bumi, dan manusia. Harus sejalan dengan kehendak langit dan bumi, serta didukung oleh kepercayaan seluruh rakyat. Barulah urat nadi naga yang utuh bisa terbentuk, menguasainya, dan melangkah ke alam dewa yang mulia. Dan kau terlahir dengan bakat yang luar biasa. Memang sudah selaras dengan hukum langit dan bumi. Sekarang, yang kau butuhkan hanyalah kepercayaan dari rakyat. Dengan kata lain, jika aku bisa mendapatkan kepercayaan rakyat, aku bisa merebut kekuatan urat naga milik kaisar untuk kugunakan sendiri. Tepat sekali. Begitu kau menguasai urat naga itu, kau akan menembus ranah dewa tertinggi dan mencapai puncak dunia. Kaisar itu tak lebih dari sekadar semut belaka. Hidup matinya akan ada di tanganmu. Muridku, sekarang semuanya tergantung padamu. Apakah kau sanggup mengumpulkan kepercayaan rakyat dan merebut urat naga demi membantuku? Ya, daripada dibilang untuk membantuku. Lebih tepatnya ini demi mencari keadilan di dunia yang kacau ini. Saat aku masih kecil, aku juga pernah dijadikan tumbal oleh sekte naga murka, dan hampir saja kehilangan nyawaku. Justru karena kejadian itulah, aku menyaksikan betapa banyaknya ketidakadilan di dunia ini. Setelah lolos dari maut, aku bertekad untuk mendamaikan dunia, agar tak ada lagi peperangan, dan tak ada lagi penderitaan. Namun, bakat seseorang tentu ada batasnya. Aku gagal menembus ranah dewa tertinggi. Tapi kau berbeda, kau punya bakat itu. Sekarang, yang kau butuhkan hanyalah sebuah peluang, dan aku bersedia mewariskan peluang ini padamu. Kau adalah muridku, sekaligus orang yang paling berbakat di dunia ini, dan seseorang yang peduli pada nasib rakyat. Kami semua percaya padamu. Kalau begitu, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Aku akan mengembalikan keadilan di dunia ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan memulainya dari kota barat ini. Mengumpulkan kepercayaan seluruh rakyat, memindahkan urat naga, dan menerobos ranah dewa tertinggi, lalu membunuh kaisar keparat itu. Kau benar-benar mendidik murid yang luar biasa. Sejujurnya, aku tidak banyak mengajarinya apa-apa. Sifatnya ini malah mengingatkan kepada apa yang sering kau katakan. Dialah sang terpilih oleh takdir, terlahir sebagai penyelamat dunia, sosok yang sudah ditakdirkan. Baiklah, Kak. Aku punya cara untuk menstabilkan tingkat kekuatanmu. Ikutlah denganku. Jika kau ingin mengumpulkan kepercayaan seluruh rakyat, kau harus berjuang demi mereka. Hukum kerajaan itu sangat kejam dan tak kenal ampun. Tapi di kota barat ini, akulah yang berkuasa. Kalau begitu, kita ubah saja aturannya, agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera. Sun Jia, aku akan merombak hukum kota barat. Sebarkan pengumuman ini. Mulai hari ini, kota barat tidak akan lagi tunduk pada hukum kerajaan. Semuanya akan diatur menggunakan hukum yang baru ini. Siapapun yang melanggar, akan dihukum sesuai aturan. Siap. Perhatian semuanya, yang mulia Raja Anding telah menyatakan, mulai hari ini, kota ini tidak lagi tunduk pada hukum kerajaan. Semua harus patuh pada aturan yang baru ini. Pelanggar akan ditindak tegas. Wah, sungguh akal hidup. Petani tidak punya lahan sendiri, jemput bebas. Karena langsung dapat, kita tidak akan sia-sia lagi. Penjahat dihukum berat. Rakyat biasa pun sekarang bisa mendapat keadilan. Hidup yang mulia Raja Anding. Sepertinya, hukum baru yang mulia sangat didukung oleh rakyat. Aku tidak percaya. Ini semua pasti akal-akalan saja. Sekalipun ada saksi mata. Lalu kenapa? Senang telah mengganti sendiri raja. Dia bahkan berani menggunakan hukum kerajaan dan membuat aturannya sendiri. Bukan ini salah satu anak-anak. Kekuasaan kaisar dan berniat makar. Seluruh ini adalah bisnis kaisar. Ini sama sekali bukan wilayah milik Senang. Kalian jangan sampai buta. Hanya karena sedikit keuntungan murah ini. Nanti nyawa kalian sendiri yang akan melayang. Ucapannya itu ada benarnya juga. Sebaiknya kita tetap patuh pada hukum kerajaan saja. Ini sih pertengahan para penguasa. Pemberontak itu membawa malapetaka. Aku cuma mau makanan untuk dimakan dan baju untuk dipakai. Aku tidak mau mati. Ternyata benar kata yang mulia. Senang ini memang menyimpan niat busuk. Tapi yang mulia seperti mana? Mana berani para nelayan ini membangkang? Yang mulia itu adalah penguasa tunggal. Yang mulia pasti akan membiarkan pemberontak ini dan membalikkan dunia. Terus terang saja, dia itu cuma pemberontak. Sekarang dia jadi buronan yang mulia, menyelamatkan nyawa sendiri saja dia mampu. Kenapa kau tidak saja baik-baik? Dia tidak menyusahkan rakyat yang tak berdosa. Bagaimana? Kalian dengar tidak? Keluar kalian semua dan mengaku salah. Persetan yang omong kosong Raja Anding. Ternyata dia cuma pengecut yang bersembunyi. Dia cuma memanfaatkan kita saja. Sia-sia saja aku mengira dia benar-benar orang baik. Memang buta mataku ini. Saudara-saudara, kumohon berhentilah sebentar. Kaisar itu kejam dan tidak punya hati nurani. Dia mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri sebagai tumbal, hanya demi memelihara kekuatan nadi naga, dan demi mencapai puncak ilmu bela dirinya. Maka dari itu, aku bertekad untuk melawan kaisar, melawan tirani kekaisaran. Akan kutaruhkan nyawaku ini, demi mewujudkan kedamaian di muka bumi. Pemberontakan Wang Gaoi ini, sama saja dengan menjerumuskan kita semua ke dalam neraka. Aku menjalankan pemerintahan yang penuh belas kasih, berjuang demi kesejahteraan rakyat. Tapi kalian malah terus-terusan menghalangi. Apa sebenarnya niat busuk kalian? Jangan sok suci kau. Beberapa hari lagi, pasukan yang mulia pasti akan menyerang kota barat. Daripada kau terus menghasut warga di sini, lebih baik kau pikirkan cara menyelamatkan nyawamu sendiri. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Taruhan, apakah aku bisa melawan kekaisaran dan melindungi rakyat kota barat? Jika aku menang, kalian harus tunduk pada hukum baru kota barat. Tapi jika aku kalah, kalian boleh melimpahkan semua kesalahan ini ke pundakku seorang. Dan semua perhiasan emas ini akan menjadi milik kalian seutuhnya. Boleh saja. Aku mau lihat bagaimana caramu melawan mereka. Persenjataan serta tambang di pegunungan sudah dipersiapkan dengan matang. Rakyat sekarang semuanya sudah punya pekerjaan dan bisa makan dengan layak. Sedangkan untuk penghasilan mereka, kini sudah jauh melampaui rakyat di kota-kota lain. Jika dibandingkan dengan pendapatan rata-ratanya, bagus sekali. Kalian semua sudah bekerja keras selama beberapa hari ini. Tidak masalah, Tuan. Namun, kelompok pemberontak itu masih belum mau menyerah. Apakah kita perlu membereskan mereka sekarang? Memangnya apa yang ingin mereka lakukan? Kabarnya dari arah area tambang sana. Mereka berencana meledakkan gua tambang dan menuduh kita yang melakukannya. Mereka ingin mencabla kepercayaan rakyat pada kita. Terus awasi pergerakan mereka. Pasukan besar utusan istana akan segera tiba. Aku harus keluar kota untuk memimpin pertempuran. Siap. Tuan, pasukan elit mereka akan segera tiba. Sudah saatnya kita bertempur. Selain para prajurit itu, apakah masih ada petarung kuat lainnya? Tidak ada. Sepertinya hanya ada 100.000 pasukan elit. Tapi, entah kenapa perasaanku sangat tidak enak. Jika musuh menyerang, kita hadapi, apapun rintangannya, akan kita terjang. Kita temui dulu mereka, baru kita atur rencana. Sepertinya mereka memang sengaja datang untuk menemui. Pengkhianat bangsa, Senlang, kalau memang niatnya mau menghukum, alasan apapun pasti bisa dibuat-buat. Siapapun yang berani mengusik kota barat kita.
Jangan panik, Yang Mulia telah memerintahkan. Kepung kota, tapi jangan diserang. Buat seluruh rakyat kota merasa ketakutan. Kita harus memancing mereka agar memberontak dengan sendirinya. Ternyata mereka berniat meminjam tangan rakyat untuk menyingkirkanmu. Benar-benar taktik yang sangat licik. Kaisar sudah memprediksi bahwa aku tidak akan tega membantai habis pasukannya. Karena kalau aku melakukannya, rakyat kota barat akan mengira kalau aku ini orang yang kejam. Jika banyak korban jiwa, aku tidak akan bisa lagi menyatukan hati rakyat. Lalu, bagaimana dengan rencana pemindahan gerbang naga? Apa kita biarkan saja mereka terus mengepung kota ini? Inikah 100.000 pasukan kavaleri lapis baja milik Yang Mulia? Kalau mereka terus mengepung tempat ini, bagaimana caranya kita bisa keluar? Tuan-tuan sekalian, kalian tidak perlu khawatir. Semua orang yang ingin keluar dari kota, akan aku kawal secara langsung. Siapapun yang berani menyentuh kalian, akan langsung aku habisi nyawanya. Bunuh. Tolong, selamatkan aku. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyentuh rakyat kota baratku, pasti akan kubunuh. Siapa lagi yang mau mati? Kau memang bisa membunuh mereka, tapi apa kau mampu membantai 100.000 pasukan elit kami? Aku membunuh mereka karena mereka pantas mati. Kalau kalian tahu diri, lebih baik kalian diam saja. Berani menyentuh rakyat kota barat lagi, mati kalian. Senlang, apa kau mau membuat kami semua mati? Hah, apa maksudmu? Mereka itu utusan Yang Mulia. Melawan mereka sama saja dengan melawan. Yang Mulia, ini namanya pemberontakan. Kalau kau mau memberontak, jangan seret kami. Hahaha. Bagus. Ternyata masih ada yang mengerti keadaan. Kenapa tidak menyerah saja? Ikutlah denganku baik-baik. Siapa tahu Yang Mulia akan memberikan keringanan hukuman. Memangnya saat bertindak aku harus peduli pada pendapatnya. Perjanjian 7 hari sudah tiba. Kebijakan baru telah ditetapkan. 100.000 pasukan elit istana pun tidak. Aku belum kalah. Sama sekali tidak ada yang mengakui kebijakan barumu itu. Menurut kalian, bagaimana kebijakan baru ini? Bagus, sangat menyejahterakan rakyat. Kehidupan kami yang sekarang jauh lebih baik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Raja Anding adalah orang baik. Beliau sepenuh hati mengabdi pada rakyat. Kami bersedia mengikuti Raja Anding. Inikah kekuatan kepercayaan dari seluruh rakyat? Dengan kekuatan ini, aku juga bisa mengendalikan nadi naga. Kaisar itu kejam. Dia bahkan mengerahkan 100.000 pasukan untuk mengepung dan membuat kita mati kelaparan. Sudah begini pun, kalian masih membela kaisar anjing itu. Kalau begitu, bereskan saja kalian. Kau, apa maksudku? Pulanglah dan sampaikan pada kaisar kalian. Aku, Senlang, sebagai Raja Anding, pasti akan meluruskan kembali tatanan istana, dan membersihkan semua kekacauan ini. Kita kembalikan kedamaian bagi rakyat. Bagus. Bagus sekali. Penggal dia, berani-beraninya kau memberontak. Tunggu saja sampai Yang Mulia menghabisi 9 keturunanmu. Fan Binghu. Fan Binglong. Fan Binglong. Fan Binglong. Kau sedang melihat apa? Arah itu sepertinya kota Giok. Sangat dekat dengan kota barat. Api sebesar itu, kurasa pasti banyak orang yang mati. Kalau kau khawatir, pergilah ke sana dan periksa. Aku berencana memulainya dari kota barat. Kita rebut kembali kota-kota kecil di sekitarnya lebih dulu. Nanti, setelah waktunya tepat, kita bangun istana baru, dan habisi kaisar anjing itu. Bagus. Kalau begitu, aku akan bawa pasukanku ke sana sekarang. Berani-beraninya merebut wilayah kekuasaanku. Mohon tenangkan diri Anda, Yang Mulia. Itu hanya beberapa kota di perbatasan. Biarkan saja mereka merebutnya. Setelah Yang Mulia berhasil menyempurnakan kekuatan dan menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Mana mungkin Anda masih takut pada Raja Anding rendahan itu? Bagaimana dengan sisa anggota fraksi Naga Murka? Apa sudah direkrut semua? Sesuai perintah Yang Mulia, kami telah menangkap banyak gadis suci untuk dijadikan tumbal darah demi memperkuat Nadi Naga. 7 hari lagi, semuanya akan selesai dengan sempurna. Bagus sekali. Setelah aku menyerap kekuatan Nadi Naga sepenuhnya dan mencapai tingkat Dewa Abadi, orang pertama yang akan kuhabisi adalah Senlang. Ada apa ini? Mungkinkah ada pendekar yang menyerang istana malam ini? Bukan. Itu arah kota barat. Tidak mungkin. Yang tahu ruang rahasia Nadi Naga itu hanyalah Feng Yu. Tapi bukankah dia sudah mati? Bagaimana Shen Lang bisa tahu? Jika Nadi Naga itu hancur, aku pasti akan mati. Yang Mulia, Anda kenapa? Cepat kerahkan seluruh pasukan dan kosongkan kas negara. Sewa para petarung terhebat. Kita harus meratakan kota barat dengan tanah. Cepat laksanakan. Baik, Yang Mulia, dasar bocah ingusan. Aku sang kaisar, tidak boleh kalah. Aku bisa merasakan energi nadi naga di dalam tubuhku semakin kuat. Menyerap energi nadi naga ke dalam tubuh akan menguras banyak sekali tenagaku. Kita sudahi dulu sampai di sini. Rui, kau sudah bekerja keras. Demi membantu Shen Lang menyerap energi nadi naga, kau bahkan ikut menyembuhkan lukaku. Beristirahatlah dengan baik untuk beberapa hari ini. Mengerahkan seluruh pasukan, bahkan mengumpulkan seluruh sisa pengikut sekte naga murka. Mengosongkan kas negara demi menyewa para ahli bela diri. Dan bersiap membantai seluruh kota barat malam ini. Sepertinya dia sudah mulai panik ya. Ayo, ikut aku hadapi mereka. Yu Qiao, selamatkan yang lain dulu. Baik.
Hampir 200 Raja Dewa, ditambah 2 orang lagi. Dia benar-benar mengerahkan segalanya. Sehebat apapun tingkat kultivasimu, sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa mengalahkan kami semua. Lagi pula, kalaupun kau berhasil menang, kota-kota lain yang telah kau rebut kembali, akan berubah menjadi neraka dunia. Lebih baik kau menyerah saja. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawa para cecunguk itu. Hanya sekelas Raja Dewa rendahan, berani-beraninya menantangku. Hahaha. Yang Mulia telah menganugerahkan jimat pelindung kepada kami. Ilmu bonekamu itu sudah tidak mempan. Kakak, gunakan tali pengekang dewa dari Yang Mulia. Baik. AR. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Bantu Raja Anding menghabisi musuh. Serang. Bencana ini akhirnya datang juga. Apa kau meramalkan sesuatu? Kemarilah. Akan kuberitahu padamu. Suye, apa yang kau lakukan? Aku sudah lama meramalkan malapetaka maut yang akan menimpa Sen Lanjiang. Kau pasti akan mengorbankan nyawamu demi menyelamatkannya. Tingkat kultivasimu yang tinggi sangatlah penting. Sedangkan aku, semenjak kecil sudah dijadikan tumbal. Urat jantungku sudah lama rusak. Dan selama bertahun-tahun, aku hanya secara pasrah dengan tenaga dalam. Biar aku saja yang mati untuk menggantikanmu. Demi menyatukan dunia, dan demi segala hal yang aku sayangi. Aku harus melakukan ini. Jangan pergi. Tuhan, luka Anda sangat parah, tapi pertempuran ini belum berakhir. Hanya dengan mengandalkan pasukan penjaga kota untuk melawan bala tentara musuh, belum tentu kita bisa menang. Terlebih lagi, Anda baru saja melewati ujian maut. Jika Anda memaksakan diri untuk bertarung, saya takut nyawa Anda yang akan melayang. Kaisar masih belum mati. Anda harus tetap tenang. Apa aku hanya bisa diam dan melihat semua ini terjadi? Rakyat bersedia mengabdi kepada Anda sampai mati. Kami akan memberikan seluruh bantuan kami. Inilah kekuatan dari keyakinan seluruh rakyat. Aku sudah memberitahu 70% dari seluruh rakyat agar mereka menerapkan kekuatan keyakinan mereka secara bersamaan. Lalu, aku akan mengalirkan energi naga ke tubuhmu untuk membantumu menembus tingkat yang mulia dewa. Menembus tingkat yang mulia dewa. Kalau begitu, bukankah kau rela berkorban nyawa demi kebenaran tanpa menyesal? Cepatlah, waktu kita tidak banyak. Aku akan menciptakan keajaiban agar kau bisa mencapai tingkat yang mulia dewa. Selanjutnya, semuanya bergantung padamu. Tempat apa ini? Apa? Aku sudah mati. Muridku, guru ingin bertanya satu hal. Mengapa kau berlatih ilmu bela diri? Ini adalah memori saat aku pertama kali berguru. Pertanyaan yang guru ajukan kepadaku waktu itu. Kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawaku, sungguh tak ternilai harganya. Karena aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Aku percaya, kaulah orang terpilih yang telah kutunggu selama puluhan tahun. Di bawah kepemimpinanmu, dunia ini akhirnya akan benar-benar bersatu. Tidak akan ada lagi penderitaan di dunia ini. Terimalah sisa kekuatan terakhirku ini. Inilah kekuatan dari tingkat dewa tertinggi. Inikah kekuatan takdir langit yang sesungguhnya? Tenaga dalamnya telah habis tak tersisa. Jiwanya juga hampir musnah. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Beri aku sedikit waktu. Setelah aku memukul mundur pasukan musuh dan memenggal kepala sang kaisar, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Pedang, kemarilah, biar pedang ini yang membasmi segala kejahatan. Apa-apaan ini? Pangeran Anding telah kembali. Hidup Pangeran Anding, panjang umur yang mulia. Suamiku, syukurlah kau tidak apa-apa. Syukurlah. Asalkan kau selamat, itu sudah cukup bagiku. Jurus yang barusan itu, pasti kekuatan dari tingkat dewa tertinggi, kan? Hanya dengan satu tebasan pedang, ia menyebut bersih semuanya. Mengalahkan 200 pendekar tingkat Raja Dewa. Sungguh luar biasa. Pasukan musuh telah binasa. Krisis di kota barat sudah teratasi. Mengenai dia, aku berhasil mengamankan sepercik sisa jiwanya. Nanti, setelah aku membunuh sang kaisar, aku akan mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Baiklah, pergilah dengan tenang. Serahkan tempat ini padaku. Aku akan segera kembali.
Kumohon, Pangeran Anding, bunuhlah Kaisar Lalit itu, dan kembalikan keadilan ke dunia ini. Bagaimana situasi pertempurannya? Sesemuanya mati, Yang Mulia, hujan pedang turun bagaikan ribuan panah. Hampir 200 pendekar tingkat Raja Dewa. Dihabisi dalam sekejap mata. Tidak. Ini mustahil. Nadi naga itu jelas-jelas sudah kubesarkan dengan susah payah. Bagaimana mungkin malah tunduk padanya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Siapa yang berani menerobos masuk ke ruang belajar kekaisaran? Cari mati kau, kalau tidak berhenti melangkah. Jangan salahkan kami bertindak kejam. Yang Zan, lama tidak berjumpa. Ada kata-kata terakhir. Aku ini putra langit, penguasa rakyat dan penentu nasib negara. Raja adalah langit, sedangkan rakyat hanyalah rumput liar. Ini memang sudah menjadi kehendak langit yang tak pernah berubah. Sepanjang hidupku, aku telah menyusun strategi demi menguasai dunia, merancang penguasaan Nadi Naga. Hari ini, aku memang kalah. Tapi aku kalah bukan karena jalanku salah, melainkan takdir. Tapi ketahuilah, aku datang dengan membawa harapan jutaan rakyat jelata. Kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada mereka? Hanya rakyat jelata rendahan, beraninya mereka. Sampai detik ini pun, kau masih menganggap mereka hanya seonggok semut rendahan. Hanya ternak yang bisa kau bantai sesuka hatimu. Memangnya kenapa kalau iya? Kalau saja aku tidak salah langkah, dan berhasil menguasai Nadi Naga selangkah lebih cepat darimu, aku sudah menjadi penguasa tingkat dewa. Menghancurkanmu akan semudah menginjak seekor semut. Tapi pada akhirnya, yang berhasil menembus tingkat dewa adalah aku, bukan kau. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Membunuhmu begitu saja? Itu terlalu mudah. Aku akan mengubah tubuhmu menjadi sebuah boneka hidup, untuk menjaga dataran tengah selama-lamanya. Anggap saja ini sebagai tebusan atas segala dosamu. Semuanya sudah berakhir, tapi kekacauan di istana ini tetap harus ada yang membereskannya. Seluruh menteri dan jenderal militer segera menghadap kepadaku di aula semesta yang membangkang akan mati. Apa semuanya sudah berkumpul? Sudah. Semuanya sudah hadir. Raja tiran itu telah mati. Penguasa baru harus segera diangkat. Walaupun aku tidak berniat menjadi kaisar, takhta ini tetap harus diisi. Kenapa kalian keberatan? Kami tidak berani. Salam hormat kami, Yang Mulia, bangunlah kalian semua. Selama aku bertakhta, aku hanya akan melakukan satu hal, memindahkan ibu kota ke kota barat. Apa? Memindahkan ibu kota ke kota barat. Raja tiran itu telah mati, naga penguasaan telah tumbang, kerajaan selatan kini telah berdamai, dan bersedia bernaung di bawah dataran tengah. Kota barat terletak tepat di tengah-tengah kedua wilayah kita, menjadikannya sebagai ibu kota baru, adalah pilihan yang paling sempurna. Kami sudah lama mendengar tentang kehebatan dan keberanian Yang Mulia, yang telah membantu kerajaan selatan merebut kembali kekuasaannya. Ternyata, semuanya benar. Kami semua setuju agar Yang Mulia memindahkan ibu kota, Yang Mulia. Wah, Jenderal Chu. Oh, bukan, Yang Mulia, auranya benar-benar luar biasa. Keturunan keluarga jenderal memang punya tekad yang kuat. Apalagi dengan jubah naga itu, beliau terlihat semakin agung dan berwibawa. Kau yakin ingin menyerahkan takhta ini kepadaku? Padahal jelas-jelas kau lebih pantas dariku. Aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku tidak mau terkurung di dalam istana. Lagi pula, masih ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Urusan apa? Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Besok saat upacara naik takhta, kalian akan tahu sendiri nanti. Aku pergi dulu. Angin yang berhembus di balik awan, memberikanmu kehidupan yang baru. Bukankah, aku sudah mati? Tempat apa ini? Semuanya seperti yang kau harapkan. Aku telah mencapai tingkat dewa tertinggi, menggunakan kekuatan angin untuk membangkitkanmu kembali. Tingkat dewa tertinggi. Ternyata, sekuat ini. Bukan hanya itu, tapi semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah keinginan terbesarmu. Aku ingin kau sendiri yang mewujudkannya. Karena itu, posisi seorang dan dihormati bulan di orang. Bagaimana kalau posisi Perdana Menteri? Perdana Menteri ya? Boleh juga, sangat sesuai seleraku. Sudah kuduga kau akan setuju. Ayo pergi, jangan sampai kita melewatkan upacara naik tahta kaisar baru. Atas titah langit, Kaisar menitahkan, keluarga Jenderal Chu telah setia dan mengabdi selama turun-temurun, dan sangat pantas mewarisi tahta utama. Hari ini, tahta diserahkan kepada Chu Yuqiao, dan akan naik tahta pada hari ini juga, untuk menegakkan aturan istana, dan menenteramkan seluruh penjuru negeri, seluruh pejabat sipil dan militer, diharapkan dalam wilayah yang sepenuh hati. Demikian titah ini, hidup Yang Mulia Kaisar, panjang umur Yang Mulia. Bukankah kita sudah sepakat kalian akan menghadiri upacara naik tahtaku? Kenapa belum datang juga? Kami datang. Tadi di jalan kami sempat mengobrol sebentar. Hampir saja menunda acara penting ini. Bukankah masih ada satu titah lagi? Lanjutkan membacanya. Baik, atas rahmat langit dan kehendak takdir, Kaisar menitahkan, Ketua Pavilion Tianji, Feng Rui, memiliki rasa yang luar biasa, mampu mendamaikan dan menstabilkan negara. Hari ini, ia dengan resmi diangkat sebagai Perdana Menteri, untuk menjadi seluruh jajaran turut mengurus jalannya pemerintahan, menampingi dan membantu Kaisar, serta melindungi tahta negara. Seluruh menteri harus bersatu padu dan bekerja sama. Patuhi titah ini dengan saksama. Demikianlah titah ini dibuat. Feng Rui. Rui. Benarkah itu dirimu? Ya ampun, aku sangat menyukainya.
Tapi, kau sudah mengatur semua posisinya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Jangan bilang kau cuma mau bermalas-malasan. Tentu saja aku mau berkelana di dunia persilatan bersama para wanitaku yang cantik jelita, menghukum yang jahat dan membela kebenaran. Wah, ternyata kau memang mau bermalas-malasan, iya. Dunia persilatan tidaklah jauh. Jika berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Dadah.